Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah puasanya lancar bagi yang menjalankan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah walaupun hujan ya. Hujan juga ini Alhamdulillah tidak di sana. sehaus itu Hujan. untuk siang hari. Ya, untuk sebelumnya seperti peraturan yang sudah saya bacakan di pertemuan pertama kemarin, untuk pelaksanaan perkuliahannya dimohon untuk Bapak Ibu semuanya on cam selama perkuliahan dimulai nggih. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7:11, saya serahkan langsung kepada Mas Elif untuk memulai perkuliahannya. Oke, terima kasih Kak Elisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Ini kita di perkuliahan pertemuan yang kedua. Ini puasa-puasa, saya yakin teman-teman agak sedikit ada yang ngantuk atau gimana. Jadi ya kengantukan, kecapean kita, ke ini ituan kita ya kita nikmati aja kurang lebih sampai jam 9 nanti. Karena yang namanya perjuangan untuk dapat gelar S1 itu ya kayak gini gitu ya. Kalau kalau quote-quote itu kayaknya pedihnya perjuangan gitu ya. Jadi memang saya pun dulu juga sempat mengalami yang namanya kerja sambil kuliah itu ya memang kayak di fase-fase semester 1, semester 2, semester 3 itu masih semangat banget gitu ya. Sudah masuk semester 4 itu agak ngap-ngapan, semester 5 itu sudah ada godaan gitu ya. Apalagi teman-teman itu juga 1 2 itu sudah ada yang mulai goyah gitu ya. Maksudnya goyah itu ya ada yang lanjut, ada yang enggak, tapi saya doakan nanti teman-teman yang di sini semuanya karena sudah semester 6 ya, bentar lagi selesai, semoga lulus tepat waktu, bukan lulus di waktu yang tepat ya. Kalau di waktu yang tepat nanti takutnya suka-suka gitu ya. Ada yang 7 tahun, 6 tahun gitu kan. Ini waktu yang tepat untuk saya gitu kan. Nggak asik. Jadi saya doakan semoga lulus tepat waktu semuanya. Oke, Amin, teman-teman, amin. kembali lagi kita di 7 pertemuan, tinggal 6 ya. Jadi kita lanjut pertemuan yang kemarin. Jadi kita pembahasannya seputar content creating sama copywriting. Nanti kaitannya juga dengan social media marketing, digital marketing karena ini saya sesuaikan dengan kayak keminatan atau sesuai dengan jurusan teman-teman yang ada di sini. Jadi memang saya arahkan ke situ memang sedikit beda dengan teman-teman yang di kelas reguler. Kemarin di pertemuan yang pertama kita sudah sedikit banyak membahas tentang sejarah, latar belakang konten, perkembangan konten itu kayak gimana. Terus kita juga sudah membahas tentang digital marketing media. Jadi kalau kita ngomongin konten itu salurannya itu mau pakai ini ya kalau kita mau ngomong digital marketing nanti kita mau pakai owned media kah, mau pakai earned media kah atau mau pakai paid media. Nah, kemarin sudah sedikit kita kasih gambaran. Malam ini kemungkinan saya akan sedikit lebih banyak mengupas tentang jenis-jenis konten, peranan konten dalam kehidupan sehari-hari karena kalau kita ngomong konten kayaknya sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya konten. Bahkan kalau tak bilang konten itu sekarang itu menjadi tulang punggung komunikasi di era modern karena kalau kita di kehidupan sehari-hari itu orang itu nggak bisa lepas dari yang namanya sosmed dan istilahnya itu dengan yang namanya pasti mereka itu bersinggungan dengan yang namanya konten. Makanya nanti akan sedikit kita bahas, saya kasih gambaran bahwa hampir di semua aspek kehidupan kita itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya konten. Terus nanti agak ada sedikit tentang karakteristik konten berdasarkan tujuannya. Nanti kalau memang waktunya masih nutut, ada sedikit tentang konten marketing. Jadi kita ngonten arahnya marketing, strateginya itu kayak kayak gimana. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan teman-teman mungkin? Masih loading, Mas El. Oh, Nah, masih ini loh. udah kelihatan. Udah kelihatan. Oke. Nah, oke. Oke, mungkin sedikit lanjut kita pertemuan yang pertama kemarin. Jadi karena ini di pertemuan yang kedua kurang lebih kita masih sedikit banyak bahasnya atau ngutek-uteknya itu masih tentang seputar dunia perkontenan ya. Karena memang kita ngomongnya ini mata kuliahnya adalah content and copywriting. Jadi mungkin di pertemuan 1, 2, 3, 4 itu kita akan lebih banyak tentang ngomongin konten dan
saluran konten itu kita mau pakai apa aja, yang paling efektif itu mana aja, baru nanti di pertemuan yang ke-5, 6, 7 kita lebih mungkin 5, 6 itu kita akan bahas tentang copywriting. Nah, tujuannya nanti kita melihat sikon kira-kira menyesuaikan yang paling cocok ketika yang menyesuaikan dengan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kira-kira yang paling cocok nanti akan kita kasih apa. Nah, untuk pertemuan kali ini secara spesifik saya akan sharing tentang 3 hal ini. Yang pertama itu jenis, yang kedua itu peran, dan yang ketiga itu tentang karakteristik konten. Jadi kalau kita ngomongin jenis konten, saya yakin teman-teman ini sudah paham semuanya. Teman-teman ini saya yakin kalau kita ngomongin jenis-jenis konten yang ada itu teman-teman sudah sangat familiar ya. Contoh kalau kita ngomong jenis konten, yang pertama seperti yang kemarin, yang pertama mungkin saat ini untuk jenis-jenis konten yang pertama contoh teks gitu ya. Ada audio, ada gambar atau infografis, terus ada juga yang model live streaming, ada foto, ada video. Dimana kalau kita ngomong jenis-jenis konten ini ternyata masing-masing konten itu punya kelebihan selain kekurangannya. Jadi memang setiap konten itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Cuma di sini saya ingin mulai tentang kelebihan-kelebihan konten dari kelebihan masing-masing jenis konten. Contoh, konten kalau kita kaitkan dengan perkembangannya dulu, itu yang paling pertama kali muncul itu kan model-model gambar atau grafis. Terus kalau kita ngomong di era modern, konten pertama kali muncul dan bisa dikonsumsi secara publik itu kan dalam bentuk teks, teman-teman ya. Nah, di mana sampai sekarang pun konsumsi konten dalam bentuk teks itu juga masih cukup tinggi, meskipun kalau dibanding dengan konsumsi konten-konten dengan format yang lain itu, teks ini kalau saya bilang itu bisa menduduk, kalau tak bilang itu ya cukup, konsumsinya itu cukup rendah, terutama di Indonesia. Nanti alasannya ada, kenapa kok di Indonesia ini konsumsi konten yang berbasis teks atau yang berbasis teks ini rendah banget. Nah, tapi meskipun konsumsinya itu cukup rendah, kalau kita kaitkan dengan digital marketing, ternyata konten ini ya berformat teks itu masih cukup lumayan juga ya. Ada kelebihan-kelebihannya juga. Contoh, teks itu adalah konten yang paling mudah dibuat. Nah, selain itu juga paling mudah untuk optimasi SEO. Jadi kalau kita konsepnya itu pengen menaikkan rating website kita, itu salah satunya paling gampang itu ya untuk menaikkannya kita sering-sering bikin artikel, sering bikin konten-konten dalam bentuk teks. Selain itu juga dapat menjelaskan topik secara mendalam. Jadi kalau kita mengupas suatu topik, membahas suatu permasalahan dalam bentuk konten, teks itu biasanya akan sangat bisa detail, akan sangat ini ya, bisa kita kupas secara mendalam. Dan biasanya konten-konten dalam bentuk teks ini, kalau kita ngomong ketahanan dia itu di internet, maksudnya visibilitasnya itu biasanya akan lebih lama dibandingkan dengan konten-konten yang berbasis video atau yang lain. Karena kalau kita ngomong video, nah memang naiknya cepat, tapi selain naiknya cepat, itu hilangnya juga cepat. Karena kalau kita ngomongin algoritma sosial media sekarang itu kita kalau ngomongin video tren itu loh ya, saya kebetulan kan cukup aktif ngonten bikin video. Biasanya itu paling lama saya bisa FYP, konten saya FYP itu paling lama bertahan itu maksimal 1 minggu. Rata-rata 1 hari 2 hari itu sudah hilang, sudah tergantikan dengan konten-konten yang lain. Jadi memang salah satu keunggulannya memang di situ sih. Kalau kita ngomongin konten berbasis teks ini ada keunggulan-keunggulannya juga. Nah, untuk salurannya ya kalau untuk teks ya pakai biasanya dipakai untuk blog, website, LinkedIn, platform X sama Facebook itu masih memungkinkan kita pakai bikin konten dalam format teks. Cuma memang biasanya konten dalam bentuk teks ini menjadi kalau dalam konsep digital marketing biasanya itu menjadi media sekunder. Jadi menjadi media kedua. Jadi pasti ini misal selain punya platform TikTok, Instagram, itu biasanya itu mereka juga sesekali juga membangun platform lewat website, membangun platform sosial media, komunikasinya lewat sosial media itu contoh lewat platform X atau Twitter atau blog. Jadi biasanya mereka itu menjadi, karena memang peminatnya itu nggak setinggi dulu lagi, jadi biasanya itu menjadi platform kedua atau sekunder gitu. Nah, terus yang kedua itu ada konten berbasis audio. Nah, mungkin ini nggak terlalu banyak dilirik, tapi ternyata masih cukup laku juga. Ada beberapa orang yang cukup suka dan ini ya menjadi penikmat konten-konten berbasis audio.
Nah, contoh kalau kita ngomong audio ini ya salah satu keunggulannya konten berbasis audio itu bisa dikonsumsi lewat dengan multitasking. Nah, salah satu contohnya saya biasanya kalau nyetir itu kadang sesekali itu iseng-iseng kalau nggak dengerin radio, kadang dengerin podcast lewat Spotify. Jadi ya kadang iseng-iseng dengerin podcast eh, yang yang konsepnya itu hiburan gitu ya. Jadi tapi kadang ada juga saya nyari podcast-podcast yang lumayan ada isinya itu ada juga gitu loh. Jadi memang meskipun ini segmented banget, ternyata konten berbasis audio ini juga masih cukup punya pelanggan. Jadi kayak lewat Spotify, terus Apple Podcast, Xpace kayak gitu-gitu juga masih ada penggunanya. Meskipun kalau kita hitung-hitung juga nggak terlalu banyak banget. Terus konten yang ketiga contohnya adalah jenis konten yang ketiga itu ada gambar atau infografis. Ini kalau di bawahnya kalau kalau tak bilang itu ini peminatnya masih cukup gede. Jadi konten berbasis gambar atau infografis ini peminatnya kalau sampai saat ini masih cukup gede ya, karena keunggulannya gampang menarik perhatian. Jadi lebih cepat menarik perhatian dibandingkan teks. Kalau teks itu kan kecil-kecil, terus orang mau bacain satu persatu itu males. Nah, kalau untuk kita sudah ngomongin gambar atau infografis, itu kayak copywritingnya, visualnya, layoutingnya itu kan udah kita tata banget. Jadi itu biasanya gampang untuk menarik perhatian. Terus selain itu juga mudah dibagikan. Jadi saya yakin teman-teman juga sering share gambar ini, info ini. Itu paling gampang di-share itu adalah dalam bentuk dalam bentuk gambar atau infografis. Memang video juga bisa di-share, tapi biasanya orang paling mau nge-share itu paling sering nge-share itu adalah dalam bentuk gambar. Nah, misalnya promo-promo, ada promo kafe, promo ini, promo itu biasanya paling orang mau nge-share. Secara psikologi orang pengen nge-share itu kalau dalam bentuk gambar atau infografis karena lebih hemat data lah, lebih cepat ngirimnya, lebih simpel dengan alasan-alasan kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk fungsinya cocok banget kalau untuk menyampaikan data, eh, menyampaikan konsep-konsep yang cukup kompleks, menyampaikan promo. Nah, itu cocok banget model-model gambar ataupun infografis. Nah, ini untuk salurannya itu paling cocok ya kayak untuk IG, Pinterest, LinkedIn, Facebook, X juga bisa, tapi memang kalau kita ngomongin core untuk ini ya, intinya X itu kan memang dia konten-konten yang berbasis teks. Nah, selain itu juga ada live streaming ya, kemarin sudah kita bahas juga tentang konten live streaming. Ternyata konten streaming ini untuk 3 sampai 4 tahun terakhir juga naik banget. Bahkan kemarin saya iseng-iseng nonton malam-malam ya, mau tidur itu saya iseng-iseng ini ngecekin live streamingnya Reza Arab. Ada yang pernah lihat juga enggak? Nah, kemarin tuh mau tidur, saya tuh ngecek live streamingnya Reza Arab itu yang nonton sekitar jam 11 malam, 50.000 orang. Padahal ya gitu tok gitu loh. Jadi dia cuma kayak ngobrol, kadang itu challenge, kadang ngobrol ngalor ngidul. Tapi yang nonton ternyata di situ ada 50 orang, 50.000 orang gabut nonton Reza Arab live streaming. Atau mungkin salah satunya ada yang di sini mungkin kemarin ikut nonton juga gitu ya. Ada yang komen, ada yang nge-give. Nah, itu sekarang ini konten-konten live streaming ini untuk platform-platform tertentu itu juga naik banget. Bahkan sekarang banyak model-model yang diadopsi ke model bisnis kayak live di TikTok untuk jualan, live di Shopee kayak gitu-gitu. Karena memang orang itu suka kadang itu ada beberapa audiens itu yang pengen merasakan interaksi secara langsung. Jadi antara si konten kreator dengan si audiens itu kan dengan yang namanya live streaming itu kan bisa interaksi secara langsung. Jadi lebih engage gitu loh, bisa Q&A. Nah, memang ada beberapa platform tapi yang cukup rame sekarang itu ya satu TikTok, dua itu YouTube live streaming, terus Instagram itu juga masih ada tapi meskipun nggak sebanyak TikTok karena kalau kita ngomong orang live itu kan salah satunya nyari duit. Untuk fitur monetisasinya itu yang paling gampang itu TikTok ya. Jadi ada yang nge-give itu makanya banyak banget orang yang untuk platform live-nya itu lewat lewat TikTok. Nah, untuk foto ini juga masih cukup oke teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong konten berbasis foto itu juga masih cukup oke, apalagi kalau kita bisa foto estetik, kita orangnya good looking. Nah, itu konten-konten berbasis foto ini juga masih cukup oke karena ini hampir sama seperti teks ya. Menarik perhatian juga, mudah dipahami karena menyampaikan pesannya secara visual dan tentunya untuk teman-teman yang pengen meningkatkan branding
atau storytelling, terutama untuk meningkatkan personal branding, nah foto ini juga masih cocok banget. Nah, contoh mungkin teman-teman di sini sebagai profesional, eh, pekerjaannya sebagai profesional ya, misal lagi kunjungan ke sini, lagi kunjungan ke situ, lagi rapat, lagi ngisi ini, lagi ngisi itu, lagi ada kerjasama dengan si ini, mungkin kayak ada yang punya ini ya, ngelola wisata di Dieng kemarin ya, Wonosobo itu kan cocok banget untuk personal branding tuh pakai model-model foto kayak gini. Entah itu personal branding secara pribadi atau personal branding atau branding untuk videonya. Karena memang untuk misalnya saluran seperti Instagram, LinkedIn, dan Google My Business ya. Jadi Google My Business ini kalau teman-teman punya bisnis itu cukup powerful ya. Jadi kalau kita ngomong saluran sosial media itu jangan dianggap bahwa kayak oh misalnya kita pengen nge-share konten itu nge-share-nya itu cuma lewat Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, ada satu fitur terutama untuk kita-kita owner bisnis atau orang yang punya bisnis, itu salah satu yang cukup powerful juga namanya Google My Business. Jadi ketika orang itu ngetik di Google, misalnya Villa Dieng gitu ya. Nah, di situ tuh ada nanti ada muncul nama-nama yang pakai ada ulasannya itu ya. Nah, itu nanti ada foto-foto ada yang kita itu di situ bisa menambahkan foto-fotonya. Kalau ulasan itu biasanya yang menambahkan kan orang yang pernah nginep di situ. Tapi kalau kita ini pengen menambahkan secara pribadi sebagai bisnisnya itu juga bisa banget. Nah, itu contoh. Oh, saya sering banget kok. Misalnya saya itu pengen lagi tugas luar kota terus pengen nginep di suatu hotel itu biasanya selain saya ngecek di Instagram, kadang itu selain di Instagram saya itu ngecek di Google Review dan di ini ya Google My Business-nya dia. Jadi saya lihat, oh ternyata memang cukup worth it. Makanan pun juga kayak gitu. Kadang saya ngeceknya di Google My Business juga. Tempat makan, misalnya saya pengen makan di warung atau apa, saya biasanya selain misalnya ada FYP di TikTok kayak gitu ya, saya lihat oh ternyata saya cross check lagi lewat Google My Business. Jadi masih banyak orang yang pakai ini juga. Nah, selain itu kalau kita ngomongin dari semuanya tadi ya, kalau kita ngomong jenis konten kan ada teks, ada audio, ada gambar, infografis, live streaming, foto. Nah, ada satu lagi konten yang akhir-akhir ini tuh paling powerful digunakan untuk marketing, yaitu konten yang formatnya itu adalah video. Jadi ini adalah jenis-jenis konten berdasarkan formatnya. Dan kalau kita ngomongin yang saat ini paling powerful, itu adalah video. Karena kalau kita ngomong video ini memang lebih menarik dan engaging dibandingkan gambar atau teks. Terus dapat menyampaikan emosi dan pesan lebih kuat karena dia konsepnya kan visual dan auditory. Jadi ada visualnya, kita bisa main misalnya kita ngomongin konten pengen jualan gitu ya. Kalau misalnya saya pengen jualan eh misal saya pengen jualan ini ya, mouse gitu ya. Saya pengen jualan mouse. Kalau konsepnya itu visual, itu biasanya kan cuma gini di foto ditambahi tulisan-tulisan. Ya, kalau fotonya bagus, jadi misalnya fotonya itu bagus, itu biasanya menarik orang. Tapi kalau fotonya nggak terlalu bagus, pengambilan angle-nya biasa aja, akhirnya kurang menarik. Nah, tapi kalau kita ngomong dengan konsep video itu, nah ini tuh dapat menyampaikan pesan bahwa ini bagus, plus ada emosinya juga. Nah, contoh kalau saya ngomong, kalau misalnya kan kita bisa pakai konsep storytelling dan intonasinya juga main gitu ya. Gini-gini gitu ya. Kalau kamu lagi cari mouse yang murah dan bagus, ini adalah salah satu rekomendasi mouse yang layak banget untuk kamu beli. Karena alasannya satu, misalnya gitu ya. Alasan kedua, ini desainnya keren. Alasan ketiga, ini harganya murah, baterainya awet, bla 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 bla. Jadi memang kalau kita ngomong konsep video ini, dia itu gabungan dari berbagai macam ini ya, jadi rangkuman dari berbagai macam format konten yang ada. Jadi visual kita ada, bahkan visualnya lebih menarik karena kita di situ lebih gerak-gerak. Audio juga di situ kita ngomong. Kalau kita nggak ada ngomong, kadang dikasih musik dan dikasih musik latar kayak gitu ya, atau musik background. Terus di situ sering kali kan ada video-video yang ditambahkan konsep gambar atau infografis atau foto-foto dan video ini juga bisa ditambahi teks karena sekarang kalau kita upload video juga sering banget kan pakai modal ditambahi caption-caption kayak gitu. Nah, jadi intinya kenapa kok video ini jauh lebih menarik dibandingkan format-format
konten yang lain karena memang kalau dilihat itu tadi. Ini pertama ya intinya lebih menarik karena ini tuh merupakan rangkuman dari semua jenis konten yang ada tadi. Jadi kemungkinan orang yang suka teks akhirnya juga suka video, orang yang suka konten berbau audio juga suka video, orang yang suka gambar atau infografis juga suka video. Karena kalau kita ngomong konsep orang belajar itu kan ada orang yang tipikalnya visual, jadi dia suka baca dan melihat. Ada yang auditory, jadi dia nggak terlalu suka baca tapi suka mendengar. Ada juga yang kalau nggak salah itu konsepnya orang suka tipikal belajarnya itu kinestetik. Jadi kayak pakai semacam gerakan atau apalah itu. Jadi karena saya bukan guru, saya nggak terlalu paham itu ya. Tapi saya pernah baca sekilas riset tentang itu bahwa itu juga bisa itu bisa juga diaplikasikan. Kebiasaan orang dari belajar itu juga bisa diaplikasikan bagaimana caranya kita meramu sebuah video, meramu sebuah konten. Makanya konsep konten video ini jauh lebih menarik dibandingkan konten-konten yang lain. Bahkan banyak alasan selain itu juga memang ini ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong konsep konten berbau video ini ada beberapa alasan-alasan tambahan. Contoh, kalau kita ngomong tadi kan dari segi kontennya. Nah, selain itu dari segi platformnya itu juga sangat mendukung untuk kita itu mempublikasikan, untuk kita itu memproduksi konten-konten yang berbau video. Contoh, eh, YouTube, TikTok, Instagram, Reels. Itu tuh sekarang pertumbuhannya itu sangat cepat. Bahkan kayak Instagram yang awalnya tipikalnya itu adalah foto sama visual, gambar ya, grafis, itu sekarang juga dia itu lebih ini ya, kayak dia itu lebih mendorong untuk kreator-kreatornya juga mulai bikin konten-konten yang berbasis video. Jadi di YouTube, di TikTok, di Instagram Reels itu konsumsi konten berbasis video itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu memang dari segi algoritma, dari segi user interface atau tampilan, dari segi fitur-fitur, memang platform-platform kayak YouTube, kayak TikTok, kayak Instagram ini juga ini ya juga mendorong orang itu supaya sangat nyaman dan senang dengan konten yang berbau video. Contoh kalau kita buka TikTok atau Instagram, itu tuh kayak kita itu dibikin sebisa mungkin itu nggak pindah-pindah dari situ. Contoh, misalnya kita buka TikTok ini ya, kita buka TikTok itu eh, pasti kalau kita nonton video, itu di situ itu ada fitur yang namanya autoplay. Jadi ketika kita eh, nonton kayak gini, kita itu tinggal scroll sudah main, scroll videonya sudah main. Instagram juga sama. Jadi ketika kita scroll nggak perlu play lagi, nggak perlu ini, nggak perlu itu, tinggal scroll, main, scroll, main. YouTube Short sekarang juga pakai konsep yang serupa. Nah itu kan kayak memanjakan orang, memudahkan orang, dan membuat orang itu malas untuk pindah. Akhirnya kita ini kan otaknya dibikin sebisa mungkin nggak terlalu mikir. Jadi kita scroll ke atas langsung ditunjukkan konten yang baru. Kita scroll ke atas ditunjukkan konten yang baru. Jadi kemungkinan orang mau mikir untuk pindah ke konten atau platform lain itu kecil. Beda dengan konsep kayak YouTube. YouTube itu kan misalnya kita mau nonton video di YouTube, itu kan misalnya kita buka di depan memang ada video-video yang FYP. Ketika kita klik, kita itu ngeplay gitu ya. Tapi setelah itu misalnya kita itu bosan dengan video yang sama, kita itu masih harus mindahnya itu perlu effort. Ya meskipun effortnya ya nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu berat-berat banget, tapi masih perlu effort. Dan ketika pindah ke video yang selanjutnya, itu juga masih perlu ngeklik lagi. Jadi memang kalau kita ngonten di YouTube itu memang butuh orang-orang yang sudah punya personal branding atau memang kontennya itu benar-benar bagus gitu ya. Itu baru bisa naik di YouTube. Tapi kalau untuk yang kayak YouTube Short, Instagram, TikTok itu kan eh, kayak orang itu dibuat berlama-lama di situ, makanya kadang konten-konten receh, konten-konten simple, konten-konten yang kita itu kayak just take and share gitu, itu laku di situ. Jadi memang fitur-fitur dan algoritmanya itu juga sangat mendukung untuk konten-konten berbasis video. Itu di platform sosial media yang sekarang. Terus yang kedua, kalau kita ngomong lebih spesifik ke audiens yang ada di Indonesia. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham semua, sudah tahu semua bahwa Indonesia itu minat bacanya itu sangat rendah. Jadi
minat bacanya itu sangat rendah. Makanya tadi saya ngomong konten berbau teks itu ya tetap ada usernya, tetap ada audiensnya, tapi nggak terlalu banyak. Karena minat baca di Indonesia itu rendah banget. Bahkan kalau menurut penelitian dari menurut UNESCO ya, Indonesia itu berada di urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Dan itu benar banget. Saya itu sering bikin konten yang akhirnya orang ini di situ tuh ya di caption sudah tak tulis dengan jelas. Terus kayak di situ juga sudah dikasih keterangan, tapi kadang orang itu satu masih masih tanya gitu ya. Terus kedua itu kadang orang-orang itu salah paham. Padahal di situ tulisannya sudah jelas, sudah jelas banget bahwa ini tuh produk ini tuh konten tentang ini gitu. Nah, karena memang literasinya sangat rendah gitu ya. Bahkan kalau dibilang itu minat bacanya itu hanya 0,001%, artinya kayak 1.000 orang Indonesia itu cuma satu yang rajin membaca gitu ya. Makanya konten-konten yang sifatnya visual auditory itu jauh lebih laku, terutama kalau kita ngomong konteks audiensnya adalah audiens orang Indonesia. Nah, itu tadi yang alasan selanjutnya adalah video ini gabungan dari berbagai macam visual auditory tadi, jadi memang lebih diminati teman-teman. Jadi kalau ditanya konten yang paling powerful sekarang adalah konten yang berbasis video, ada beberapa survei juga, ada beberapa laporan dan rilis juga yang menyatakan bahwa memang konten berbasis video ini jauh lebih powerful dibandingkan konten-konten yang lain gitu. Contoh 2023 YouTube itu melakukan survei terhadap penggunanya. Hasilnya itu menunjukkan bahwa 91% pengguna YouTube di Indonesia itu lebih menyukai konten video pendek atau YouTube Short. Makanya salah satunya YouTube sekarang juga sudah mulai memberikan ini ya, memberikan AdSense. Jadi misalnya kita kreator YouTube, itu lewat YouTube Short itu sekarang kita juga bisa dapat AdSense. Nah, itu salah satunya adalah mendukung kreator-kreator, mendorong kreator-kreator, mengajak kreator-kreator konten video juga mulai melirik yang namanya YouTube Short. Nah, jangan cuma mirroring dari Instagram atau TikTok atau terus di mirroring ke YouTube, tapi mereka juga sudah mulai berpikir, oh ini loh tak kasih AdSense lewat sini. Makanya kamu juga harus ini karena orang-orang sekarang itu juga banyak yang suka ini ya video-video yang pendek. Kayak memang kalau kita nonton video-video yang kayak YouTube, Short, TikTok, Instagram Reels itu adalah senam otaknya kita. Senam otaknya kita itu kayak kita itu ketika pengen rileks, nggak pengen mikir gitu. Itu kan ya salah satu larinya adalah ke scroll-scroll sosial media yang kayak gitu tadi. Kecuali kalau kita memang lagi membutuhkan sesuatu. Saya buka YouTube yang benar-benar YouTube ya, yang YouTube format lama, yang YouTube long video, yang format panjang, itu biasanya kalau memang saya lagi membutuhkan atau nyari sesuatu. Contoh, pengen beli HP, itu lihat review-reviewnya Gadgetin, Jagat Review. Lagi nyari tutorial, misalnya pengen masang lampu mobil, pengen kayak bersihin ini itu yang perlu saya nggak paham, itu saya masih lewat kadang masih nonton YouTube. Terus yang selanjutnya itu ketika pengen dengerin musik, video klip kayak gitu-gitu juga kadang masih lewat YouTube. Terus kadang rekomendasi makanan itu juga sesekali lihat YouTube karena kayak Nek Carlos itu saya suka kalau dia makan kayak gitu. Jadi eh, kayak kita itu sudah menginginkan sesuatu baru kita nyarinya di YouTube. Nah, kalau yang kayak YouTube Short, TikTok itu biasanya itu ya hanya untuk ringan, stress release kayak gitu. Makanya banyak orang-orang itu sekarang lebih suka dan lebih punya minat di situ. Nah, ada juga menurut ini ya laporan dari Google Think Insight, di mana menurut Google Think Insight video menjadi format konten yang paling menarik perhatian. Nah, dengan 80% bahkan 80% pengguna itu lebih suka menonton video daripada membaca teks. Itu sebenarnya ya lebih untuk validasi yang tadi lah gitu ya, validasi yang bahwa minat baca rendah, kontennya lebih menarik dan sebagainya. Sebagai validasi ini loh ada hasil laporannya, ada hasil risetnya juga yang dilakukan oleh platform-platform yang memang punya kredibilitas di bidang itu. Nah, terus menurut Forbes Insight itu ini lebih spesifik lagi ya. Itu lebih spesifik, dia melakukan kayak semacam survei itu ke eksekutif. Jadi segmented ke eksekutif di mana 59% eksekutif lebih memilih menonton video daripada membaca teks. Jika keduanya
tersedia pada topik yang sama. Karena kalau kita ngomong eksekutif, nah ini kita nggak bisa lagi ngomong minat bacanya rendah. Biasanya mereka itu tipikal orang yang suka baca buku, suka baca informasi ini itu. Nah, cuma misalnya di topik yang sama itu tersedia dua format antara video dan teks, 59% itu menyatakan dia lebih suka video. Nah, itu sebagai gambaran bahwa mungkin kalau teman-teman di sini itu ada yang berkecimpung di dunia content creating, terus ada yang ngelola bisnis, ada yang punya bisnis atau di tempat kerjanya itu eh, bersinggungan atau bagian untuk yang di bidang perkontenan. Nah, mungkin boleh nih difikirkan bahwa core konten utamanya mungkin sebisa mungkin berbasis video. Nanti selain itu juga ada visual, foto, infografis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pengen grow up, pengen naiknya cepat, pengen menjangkau audiens yang lebih luas, mungkin boleh difikirkan bahwa ya sedikit demi sedikit mungkin lebih fokus ke video itu. Nah, itu mungkin kalau kita ngomong jenis-jenis konten berdasarkan formatnya dengan berbagai macam keunggulannya gitu ya. Nah, kalau kita lanjut lagi, kita ngomongin peran konten di setelah jenisnya gitu ya. Kita ngomongin peran konten di mana kalau kita ngomongin peran-peran konten ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi sudah tak disclaimer bahwa di era saat ini, di era digital, di era keterbukaan informasi yang sangat luar biasa, konten ini tuh menjadi tulang punggung komunikasi di era modern. Jadi hampir mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Banyak hal-hal yang akhirnya gede, kalau bahasa Jawanya itu kayak ontran-ontran namanya. Jadi kayak fenomena besar, rame-rame, bahkan skala nasional, tingkat nasional, kadang itu dimulai dari hal yang kecil, hanya sekecil konten gitu. Jadi ya kelihatannya simpel, tapi konten ini impact-nya gede banget dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, contoh, misalnya kita ngomong pendidikan. Apa sih peran konten di pendidikan? Apakah penting? Apakah ada? Apakah konten berperan dalam dunia pendidikan? Jawabannya berperan banget gitu ya. Banyak reformasi-reformasi, banyak hal-hal baru, banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi itu gara-gara ya konten dan platformnya. Contoh kalau kita ngomong di dunia pendidikan. Nah, kemarin tuh saya iseng-iseng ada anaknya teman saya itu di rumahnya itu suka ini loh, nontonin video YouTube. Video YouTube-nya itu video YouTube-nya itu ini loh kayak ada satu channel namanya itu ini Marbel Learning and Kids Song. Jadi kayak masih kecil, umurnya itu masih 3 atau 4 tahun, tapi dia itu sudah hafal tata surya gitu. Nah, ternyata kenapa kok dia hafal tata surya? Karena di YouTube dia sering nontonin ini kayak animasi untuk balita itu yang di situ itu ada video yang lagu, tapi lagunya itu isinya itu menghafalkan tata surya. Jadi kayak matahari, bumi, Merkurius, Venus gitu, tapi dilakukan dengan lagu anak-anak. Nah, jadi dengan konten-konten kayak gini yang dulu saya seumur itu jangankan tata surya gitu ya. Eh ya saya ya sangat belum paham, sangat belum tahu dan kalaupun disuruh belajar untuk menghafal tata surya di umur saya yang 3 tahun pasti saya tidak mau dan tidak mampu. Tapi dengan konsep konten edukasi, dengan konsep konten yang lebih menyenangkan kayak lewat lagu di platform YouTube, akhirnya anak-anak tuh dengan sendirinya tanpa disuruh, bahkan kadang minta, aku minta video ini gitu ya, mau menghafalkan ini. Nah itu itu contoh peran atau pengaruhnya kalau kita ngomong dalam konsep edukasi. Nah, selain itu juga misalnya ini, kalau kita ngomong pendidikan tapi dari segi bisnis. Ada juga contoh e-learning platform. E-learning platform itu contoh ya, kalau kita ngomong contoh yang paling gede di Indonesia itu kayak Ruang Guru lah. Nah, Ruang Guru ini kalau kita lihat dari segi bisnis, itu mendisrupsi, itu banyak model bisnis lama. Bahkan kalau teman-teman lihat secara ini ya, kalau teman-teman di sini semua lihat dan mau ngecek, itu banyak bimbel-bimbel konvensional kayak apa ya semacam Primagama, terus eh, banyak lah kayak istilahnya bimbel-bimbel konvensional yang akhirnya itu mulai tergeser.
mungkin masih di kota-kota besar masih ada yang bertahan, tapi saya yakin nggak seramai dulu. Dan kalau di kota-kota kecil, rata-rata bimbel-bimbel yang konvensional itu tuh sekarang sudah, mohon maaf, mereka sudah mulai tergeser dengan kehadiran platform-platform online kayak Ruang Guru. Karena kalau kita ngomong dari sisi bisnis, ini tuh ya dia pertama bisa jualan jauh lebih murah karena kalau kita ngomong konsep bisnis bimbel yang konvensional, itu kan satu guru sekali ngajar itu kan paling ngajar 30 anak. Tapi kalau kita ngomong konsepnya Ruang Guru, nah satu tutor itu bisa ngajar ribuan orang. Jadi dengan budget yang sama, dia bisa jualan ke lebih banyak orang. Makanya dia bisa jualan tuh murah banget. Karena misalnya saya disuruh jadi tutor Ruang Guru gitu ya. Saya sekali rekaman itu bisa diputar berulang kali dan bisa diputar ke customer seluruh Indonesia. Nah, kalau konsep yang lama, misalnya kita ngomong Primagama, satu tutor, satu guru ya hanya untuk di daerah itu tok. Misalnya Malang ya Malang, Malang misalnya banyak kecamatan ya si kecamatan itu tok yang hanya di daerah itu. Jadi pertama dengan konsep konten digital yang kayak dipunya Ruang Guru ini layanan bisnis terutama kayak ya kita ngomong bisnis lah education bisnis di bidang pendidikan ini jauh lebih murah akhirnya. Dia bisa jualan lebih murah dan bisa menjangkau ini ya bisa menjangkau seluruh pelosok Nusantara selama masih ada internet. Contoh ya ada Ruang Guru, ada Coursera. Jadi eh, akhirnya mereka itu bisa memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada siapa aja dan di mana aja. Ada contoh lagi, dulu kalau kita ngomong belajar di dunia pendidikan tuh ya, kalau kita ngomong mau belajar dulu itu kan ya harus ke sekolah, harus ada gurunya. Terus kalau kita mau belajar skill, bukan hard skill ya, kita mau belajar tentang hal-hal di luar, keterampilan di luar yang diajarkan di sekolah, kita harus ngikut kursus dan itu biasanya bayarnya cukup mahal juga. Tapi sekarang dengan kehadiran konten-konten atau platform-platform yang ini ya, konten dan platform yang ada di sosial media itu akhirnya sekarang itu kalau kita pengen belajar, kita ngomong edukasi, itu nggak harus yang formal banget, nggak harus bayar, nggak harus ikut kursus, nggak harus datang ke tempat itu. Contoh, ada satu konten kreator yang saya itu cukup sering mengikuti dia, namanya itu ini ya, Kak Vina. Nah, Kak Vina ini kan yang suka ngasih tips-tips tentang CV, tips melamar kerja, tips personal ini ya, self improvement, personality development. Kalau pengen melamar kerja, kalau pengen diterima kerja itu kayak gimana, CV itu kayak apa, nanti kalau interview HRD itu kamu harus gimana. Nah, ternyata ini tuh saya cek komen-komennya, ada beberapa komen yang merasa mendapatkan kemanfaatan dari konten-konten yang di-share tanpa berbayar loh konten-kontennya itu. Jadi kayak kalau orang pengen belajar keterampilan itu sekarang dengan adanya konten-konten yang dengan adanya konten dan platform seperti TikTok, YouTube, Instagram itu kayaknya eh, di akses pendidikan pun orang bisa dapat pendidikan baik formal maupun informal dengan biaya yang lebih ringan, dengan biaya yang lebih murah terjangkau dibandingkan era-era dulu. Contoh, teman-teman aja lah di sini kan pasti mengalami ya. Bayangin kalau teman-teman kuliah di Institut Asia, terus nggak secara hybrid kayak gini gitu ya, harus datang ke Malang. Akhirnya teman-teman satu harus meninggalkan pekerjaannya. Dua, bayar kosnya berapa, biaya hidupnya berapa di Malang. Tapi dengan konsep digitalisasi, platform kayak gini, platform kontennya bisa live streaming kayak gini, real time. Nah, akhirnya teman-teman kan eh, dari segi eh, dari segi pembiayaan dan kemudahan dan pembiayaan itu pasti lebih dapat banget. Jadi itu pengaruhnya gede banget. Jadi konten ini pengaruhnya gede banget kalau kita ngomong konsep di dunia pendidikan dan masih banyak contoh peran-peran konten yang lain di dunia pendidikan masih banyak. Cuma ini saya kasih contoh tiga aja yang paling simpel yang bisa kita temui sehari-hari. Nah, itu contoh di pendidikan. Kalau kita ngomong entertainment, wah nggak bisa di ini lagi gitu ya. Karena salah satunya kalau kita ngomong entertainment ini tulang punggungnya salah satunya adalah di konten. Tapi dengan perkembangan yang sekarang tuh kayak gini, banyak konten ini juga memiliki peran yang sangat luar biasa. Contoh gitu ya, dengan adanya konten dan platform yang di era sekarang ini akhirnya kalau kita ngomong konsep hiburan itu aksesnya itu lebih gampang gitu ya. Jadi konten digital itu
memungkinkan hiburan itu bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, tanpa terbatas waktu dan lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, konten digital ini juga membantu industri kreatif lokal itu juga untuk naik. Jadi kalau kita ngomong contoh ini ya, eh, industri kreatif mendukung industri kreatif atau kreator lokal untuk naik juga. Salah satu contoh ini ya, kalau saya kasih banyak sebenarnya contoh yang lain, tapi salah satunya tak kasih contoh ini yang mungkin lebih banyak orang kenal. Kalau kita ngomong Denny Caknan ini adalah siapa sih gitu loh dulu. Dia itu siapa sih dulu gitu ya. Nggak ada orang yang kenal. Nah, cuma sekarang dia kalau kita ngomong di konsep, cuma sekarang gitu ya. Mungkin sekitar tahun 2014, 2015, 2016 orang nggak ada yang kenal dia. Siapa sih dia gitu. Cuma kalau kita ngomong konsepnya waktunya ini sekarang, hampir semua orang kenal yang namanya Denny Caknan. Padahal kalau kita telusuri, ini bukan artis yang besarnya di Jakarta. Bukan artis yang lahir besar atau dia berkarya di Jakarta. Dia itu asli dari salah satu kota di Jawa Timur yang cukup terpencil, kota Ngawi ya. Ini bukan kota gede, bukan kota yang ekonominya itu juga maju banget, bukan kota yang sebesar Surabaya, bukan kota yang seramai Malang, tapi dengan perkembangan konten creating konten yang kayak sekarang ini, konten digital yang kayak sekarang, akhirnya dia bisa menjadi salah satu artis tingkat nasional yang kalau kita ngundang tarifnya benar-benar tingkat nasional. Contoh kemarin tahun 2024 itu sempat kita penjajakan lah karena ada dimintai tolong temen untuk waktu itu saya dimintai tolong temen yang orang Kostrad ya. Kostrad ini kan mau ulang tahun terus pengen ngundang Denny Caknan. Nah, ternyata saya dimintai tolong untuk ngitung budget dan lain-lainnya ya. Nah, dia punya budget sekian, terus ketika saya dan tim itu kontak-kontak ke Denny Caknan itu ternyata ya tak bilang itu ya ndak murah gitu ya. Kayak dia tanpa belum riders ya, itu sekitar 150 sampai 175. Lihat seasonnya. Maksudnya lihat season kalau misalnya dia ngomong di bulan Desember, di bulan Januari kayak gitu-gitu kan lebih mahal. Tapi kalau di low season itu agak lebih murah, tapi semurah-murahnya masih sekitar 150-an. Itu belum riders, belum produksi. Karena kemarin ketika ngitung itu, ketika saya pengen ngundang Heri Caknan, itu habisnya budget itu sekitar 600 sampai 700 juta. Yang mungkin itu 10 tahun yang lalu eh, untuk kita itu misalnya pengen produksi suatu acara yang menghabiskan 500 sampai 700 juta itu pasti artisnya adalah artis nasional yang tampilnya di TV. Nah, itu beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang banyak kreator-kreator lokal, banyak anak-anak muda yang yang banyak anak-anak muda yang berawal jadi menjadi kreator digital itu akhirnya namanya itu ya melejit dan setara dengan artis nasional. Terus yang ketiga, kalau kita ngomong di dunia entertainment, yang namanya konten digital itu sekarang juga ini ya meningkatkan interaksi dan keterlibatan audiens juga lewat konten interaktif, live streaming dan lain-lain tadi sudah saya bahas. Nah, kalau tadi di dunia hiburan, kalau sekarang kita ngomong konsep di dunia sosial dan aktivisme. Jadi aktivis di dunia sosial, aktivis itu konten itu juga pengaruhnya sangat besar. Mungkin teman-teman sudah kenal sama foto yang di depan ini. Ini ada 5 anak muda, kalau nggak salah ini asalnya Bandung. Nah dulu itu mereka itu awalnya itu cuma ngonten bersih-bersih got, bersih-bersih tempat sampah, bersih-bersih sungai. Nah yang akhirnya itu kayak domino efeknya atau memberikan efek bola salju yang akhirnya itu jadi fenomena. Pertama, banyak anak muda yang akhirnya tergerak untuk bikin konten serupa karena melihat ya apapun motivasinya lah. Motivasinya mungkin entah itu pengen terkenal juga kayak mereka atau memang tergerak karena lihat gerakan mereka ini. Jadi ini adalah Pandawara Group. Mungkin saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Nah, itu mereka itu ada sekelompok anak muda yang awalnya itu bikin konten untuk ini ya, bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah kayak gitu yang akhirnya sampai mereka bisa bikin gerakan-gerakan besar. Dulu sampai membersihkan misalnya pantai paling kotor di mana dan itu didukung oleh anak-anak muda dan kelompok masyarakat yang ada di situ. Rata-rata mereka welcome, mereka mendukung dan mereka itu banyak yang mau ikut andil.
Nah, padahal awalnya cuma berawal dari satu konten kecil yang mereka beli matok bisa menggerakkan ribuan orang akhirnya di berbagai macam tempat. Nah, itu di dunia sosial dan aktivisme. Nah, terus kalau kita ngomong konsep lagi di contoh, akhirnya sekarang mereka bikin program namanya adopsi sungai. Jadi mereka mengadopsi sungai, sungai ini sudah dibersihkan dan diadopsi oleh Pandawara Group. Jadi kalau ada yang mengotori nanti ada tindakan punishment atau bla 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 dari Pandawara. Jadi jangan diganggu lah karena ini sudah diadopsi Pandawara. Nah, jadi ini contoh dari konten yang sifatnya kecil bisa memberikan dampak yang cukup besar di dunia sosial dan aktivisme. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh ini yang tengah. Mungkin kemarin sempat rame ya. Aku sedih gitu ya. Nah, itu kan juga kalau di dunia sosial dan aktivisme, konten ini juga bisa untuk menggalang dukungan atau aksi massa. Jadi bisa untuk demo, bisa untuk penggalangan donasi. Kayak kemarin tuh gara-gara ini kan ceritanya disiram air keras sampai buta kayak gitu kan. Podcast lah di Denny Sumargo. Nah, di situ open donasi, banyak masyarakat yang simpati dan mau donasi, dapat donasi 1 miliar lebih. Nah, cuma karena ya kasus kemarin ada yang mungkin ya istilahnya saya nggak mau nyoroti dari masalah penggunaannya, tapi intinya eh, kayak gerakan-gerakan sosial yang dilakukan lewat konten itu juga ternyata pengaruhnya gede banget gitu ya. Terus kalau kita ngomong juga di dunia sosial maupun aktivisme, konten ini juga bisa menjadi alat untuk public awareness. Jadi untuk menyebarkan informasi, isu-isu sosial, hak asasi, kesehatan mental, keadilan sosial. Kemarin beberapa waktu lalu lagi rame campaign tolak Omnibus Law ini ya. Jadi ini sempat rame juga dari tagar yang ada di sosial media. Akhirnya kemarin kan demo besar-besaran. Terus akhir-akhir ini juga muncul fenomena katanya no viral, no justice. Jadi kayak eh ya tidak apa-apa lah ini saya florkan aja gitu ya. Karena kita kan nggak menyinggung masalah pemerintah atau apa. Tapi intinya kemarin kan ada juga yang akhirnya orang-orang bikin tagar kayak no viral, no justice. Percuma lapor polisi, lebih baik kita viralkan dulu. Jadi kan ada hal-hal seperti itu. Jadi konten itu impact-nya dari kayak yang awalnya itu cuma kecil, akhirnya gede banget. Bahkan ada orang yang sampai pokoknya tak viralkan dulu gitu. Dikit-dikit diviral no, dikit-dikit diviral no. Karena merasa bahwa pengadilan netizen itu jauh lebih adil daripada pengadilan yang sesungguhnya. Itu kalau kita ngomong di dunia sosial dan aktivisme. Kalau kita ngomong di dunia politik, nah ini kelihatan banget waktu pemilu 2024 kemarin ya. Itu salah satu penggerak keberhasilan calon-calonnya itu kalau saya lihat itu ya salah satunya siapa yang bisa menguasai platform sosial media dengan konten-kontennya, akhirnya itu ya kemungkinan besar yang jadi pemenang itu. Karena ya kalau kemarin itu ya daripada saya itu lebih seru lihat perang-perangnya itu di sosial media. Jadi kemarin tuh jujur waktu pemilu itu saya lebih banyak mengamati brandingannya gitu ya. Brandingnya di sosial media kayak gimana, gaya komunikasinya itu kayak gimana. Ketika debat ada kasus, terus caranya dia untuk menggiring di sosial medianya kayak gimana. Nah itu tuh wah keren banget gitu ya kemarin. Malah saya tuh di balik kemenangan paslon yang sekarang ini saya tuh malah penasaran siapa sih konsultan branding dan konsultan sosial medianya. Kok bisa packaging sosial medianya itu bisa sekeren itu gitu loh. Jadi misalnya nih ada isu tertentu yang eh, lagi kayak diserang gitu ya. Itu tuh bisa aja gitu loh membelokkan untuk mendapatkan simpatik masyarakat. Yang akhirnya tadi di bawah kayak kalau kita ngomong misalnya debat ya. Dari hasil debatnya awalnya itu kayaknya dari hasil debat di panggung itu tuh nilainya itu agak di bawah. Tapi ketika sudah dilempar dengan isu yang eh, dilempar dengan ini ya packaging kemasan dengan isu yang di situ itu bisa mengambil simpati masyarakat yang awalnya itu kalah di sosial media dan di hadapan masyarakat akhirnya itu menang. Jadi keren banget kemarin tuh ya eh, perangnya di sosial media itu. Malah saya lebih banyak mengamati tentang perang-perangnya yang di sosial media dan ya saya sudah menduga sih bahwa kemungkinan yang bakalan menang itu ya yang beliaunya sekarang ini karena memang beliaunya itu untuk packaging di sosial medianya keren banget. Mulai dari branding
distribusi konten, terus kayak packaging sosial media dan bagaimana caranya mengambil simpati masyarakat lewat konten itu kemarin cukup bagus banget. Dan beberapa tahun terakhir kalau kita lihat politisi-politisi itu juga sudah mulai ini ya, sudah mulai melek bahwa kalau kita itu pengen punya masa yang banyak, salah satunya ya beliau-beliaunya itu harus melek di dunia sosial media atau perkontenan. Makanya banyak politisi-politisi pun yang sekarang gaya komunikasinya lewat apa? Lewat sosial media. Setiap aktivitasnya mereka itu di-share di sosial media, terus mereka melakukan tindakan ini itu di sosial media, rapat di sosial media kayak gitu. Nah, karena memang kalau kita lihat kaitannya dengan politik atau politisi, sosial media ini ya satu fungsinya sosial media atau konten ya. Jadi konten ini bisa membentuk opini publik. Jadi kayak sekarang kalau kita ngomong di sosial media itu kalau di konsep politik perangi juga salah satunya lewat konten gitu ya, membentuk opini publik. Kadang eh, kayak yang barusan aja gitu ya. Kemarin yang lagi rame di sosial media itu adalah ketika anggota DPR rapat, terus ada nggak sengaja kerekam amplop viral di sosial media. Itu langsung ditelusuri. Yang terima amplop ini siapa? Terus eh, namanya siapa? Dari partai apa? Daerah pemilihannya mana? Wah, komennya di sosial media kejam-kejam itu. Wes tahun depan jangan dipilih lagi kayak gitu-gitu. Terus barusan aja tadi siang itu lewat di beranda TikTok saya ada politisi, ketua anggota DPR komisi apa gitu yang kemarin tuh lagi rapat untuk RUU TNI Polri itu ya. Nah, itu tuh kan dia ditanya kenapa kok rapatnya harus di hotel mewah seperti ini? Jawabannya tidak memuaskan masyarakat. Nah, ketika jawabannya tidak memuaskan masyarakat, langsung dikuliti. Namanya ini, dapilnya ini, dari partai ini. Komen-komennya sudah apa? Tolong warga daerah sini tahun depan jangan dipilih jadi anggota DPR lagi. Jadi sentimen di sosial media kalau kita kaitannya dengan politik sekeras itu sekarang gitu ya. Eh, Makanya sarannya kampanye dan branding sekarang lewat sosial media, terus edukasi politik lewat sosial media, bahkan untuk propaganda dan manipulasi opini pun sekarang juga lewat sosial media. Mengungkap fakta atau skandal itu juga banyak yang lewat sosial media. Contoh yang paling sering itu di X ya. Saya nggak bikin konten di X, tapi saya punya akun X. Nah, salah satunya untuk memantau isu-isu apa sih yang lagi rame. Kan kalau di platform X itu banyak kayak partai sosmed, ada partai ini itu, ada opposite, ada itu kan mereka biasanya itu mengungkap skandal-skandal yang ya kadang kalau tak lihat-lihat itu saya juga heran ini sebenarnya di balik orang ini siapa gitu ya. Ketika mereka mengeluarkan suatu skandal atau isu itu kok hampir 80 sampai 90% kok hampir benar gitu loh. Jadi itu contoh kalau di dunia peran konten di dunia politik. Nah, kalau kita ngomong yang selanjutnya adalah ini ya, kalau tadi kita di pendidikan, politik, sosial aktivisme, ini di industri atau peran konten di bisnis dan marketing. Tapi sebelum itu saya izin ke toilet sebentar. Masih semangat semua nggih Bapak Ibu. Aman, Kak. Masih Bu. Alhamdulillah kalau masih semangat semua.
Eh, oke, sebentar teman-teman, mohon maaf ya, karena buka puasa tadi banyak minum, jadi kayaknya akhirnya sering-sering ke kamar mandi ini. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut nih? Oke, kayaknya nanti gini ya, seperti biasa bahwa misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyakan, mungkin saya ngomongnya kecepatan, karena emang kejar materi gitu ya. Eh, Mungkin nanti teman-teman boleh raise hand. Jadi misalnya ada yang kurang jelas, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen ditambahkan, ada yang pengen di-sharingkan, silahkan raise hand aja. Jadi nggak harus nunggu saya selesai nanti. Jadi mungkin satu topik nanti saya persilahkan untuk open mic. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau kita lanjut, tadi sudah kita membahas tentang berbagai macam peranan konten di berbagai macam sektor ya. Nah, salah satunya kalau kita kaitkan dengan dunia bisnis dan marketing, nah konten itu juga menjadi salah satu tulang punggung juga ya, bisa menjadi salah satu hal yang kalau tak bilang itu dalam dunia digital marketing, konten itu adalah soul atau jiwanya dunia digital marketing. Karena dari awal, dari hulu sampai hilir, konten itu berpengaruh banget ya. Nah, contoh kalau kita ngomongin konsep di marketing proses, strategi marketing atau digital marketing, nah itu tuh ya hampir semuanya itu konten ini berpengaruh banget. Contoh untuk brand awareness, untuk advokasi, retention, consideration, untuk decision. Nah, contoh kayak gini. Ini ada beberapa contoh. Misal, eh, untuk brand awareness. Nah, untuk brand awareness ini kita ngomong konsep marketing, tapi ini marketingnya itu sebenarnya adalah marketing untuk ketika kemarin ini ya pemilu. Jadi mungkin teman-teman yang orang Malang kenal modelnya gitu ya. Jadi ini adalah dua calon wali kota Malang. Yang satu ini terpilih, yang satu nggak jadi nyalon karena kemarin ketika dia membangun brand awareness di Malang itu ya akhirnya agak sedikit kurang. Nah, ini salah satunya itu beliaunya ini terpilih. Dan kalau teman kemarin dan salah satu ini ya, dalam salah satu campaign atau kampanye atau promosinya yang menurut saya itu gila-gilaan, beliaunya ini salah satunya adalah lewat sosial media. Jadi marketing untuk membangun brand awareness-nya itu digede-gedekan itu salah satunya itu lewat sosial media kemarin tuh. Nah, beliaunya adalah Pak Wahyu Hidayat ya. Jadi ini adalah wali kota. Ini saya mau ngomongin agak gimana ya, karena sekarang beliaunya sudah jadi wali kota gitu ya. Nanti eh, Mbak Elisa, nanti saya minta tolong untuk yang part ini waktu editing dihilangkan ya. Baik, Mas Alif. Jadi pesan nanti ke mas editing untuk yang part ngomongin ini mungkin dihilangkan aja nggak apa-apa, yang lain diupload boleh. Ya. Jadi yang Baik, part ini Mas. ya karena saya pengen sedikit rasan-rasan gitu ya, pengen sedikit rasan-rasan kepada beliaunya yang sekarang akhirnya beliaunya terpilih menjadi salah satu menjadi wali kota Malang. Beliaunya adalah Pak Wahyu Hidayat. Nah, kenapa kok saya tuh tertarik untuk ngangkat kasus ini untuk brand awareness di ini ya kaitannya konten dengan eh, kaitannya konten dengan digital marketing yang poin pertama ya, poin pertama tadi kan brand awareness, yang poin kedua adalah brand persepsi. Nah, jadi beliaunya ini kebetulan masih kurang terkenal di kalangan anak muda. Jadi kalau di kalangan anak-anak muda itu belum terlalu terkenal, bahkan mungkin kalau sekelas mahasiswa, sekelas anak-anak muda itu malah lebih kenal itu dengan salah satu pesaingnya yang waktu itu nyalon juga tapi ya eh, karena ada sebelumnya itu ada kasus, akhirnya kan mungkin dalam kampanye itu salah satu yang digaungkan adalah kasus-kasusnya itu yang oleh kompetitornya itu agak disinggung-singgung terus gitu ya. Nah, karena memang di kalangan anak muda, Gen Z atau pemilih-pemilih muda ini belum terlalu dikenal, akhirnya beliau ini salah satu hal yang sering banget dilakukan adalah bikin konten-konten di sosial media. Dan ketika pertama kali dapat ads atau dapat iklan beliaunya ini saya kaget. Loh, kok tiba-tiba followernya 84.000. Dan ketika tak lihat, di situ tuh banyak yang komen, banyak yang nonton. Dan ketika tak cek yang komen, loh, komennya kok kayak gini. Nah, kita ini kan paham banget kalau misalnya kita orang berkecimpung di sosial media, komen yang organik tuh mana, komen yang memang buy, beli itu yang kayak gimana itu kan kelihatan banget. Nah, tak lihat itu, wah ini mulai dari follower, mulai dari
view, Oke. share, sampai komennya itu saya lihat itu memang beli semua. Nah, Suaranya siapa itu, Ci? saya nggak pengen mengomentari dari belinya itu, tapi segitunya loh orang gitu loh. Sampai effort harus beli follower, harus beli buzzer untuk komen ini itu gitu ya. Eh, harus meng-hire orang yang khusus untuk menangani sosial medianya untuk membangun brand awareness. Jadi supaya orang yang awalnya itu belum tahu jadi tahu. Nah, kalau dari kontennya, beliaunya itu membranding sebagai calon wali kota yang sangat peduli dengan UMKM. Jadi dari segi konten-kontennya itu lebih banyak UMKM, lebih banyak mendatangi UMKM, peduli masyarakat kecil, banyak nyambangi anak muda, banyak ke event anak muda. Jadi dia membangun brandingnya atau membangun brand, memberikan brand awareness. Dia pengen dikenal sebagai calon wali kota yang milenial gitu ya, sing boys gitu ya, sing milenial, sing boys yang peduli dan dekat dengan anak muda dan peduli dengan UMKM. Nah, kalau yang satunya lagi itu lebih organik, tapi ya akhirnya perkembangannya gitu-gitu tok. Namanya Pak Ardantia Syahreza. Nah, kebetulan kemarin beliaunya juga pernah ngisi di Institut Asia Malang juga waktu itu. Nah, beliaunya ini salah satu ini ya, entrepreneur atau pengusaha yang cukup terkenal juga di Malang, tapi beliaunya fokusnya lebih ke arah kesehatan. Nah, di situ tak lihat, oh ternyata eh, sosial media itu berpengaruhnya sedemikian besar gitu loh. Makanya konten-konten itu sedemikian besar untuk membangun brand awareness. Konsepnya di dunia digital marketing. Makanya sampai dikelola dengan seserius itu oleh Pak Wahyu Hidayat itu tadi. Nah, yang pertama brand awareness. Selain brand awareness, kalau kita ngomongin marketing, itu kan tahapannya awareness. Nah, setelah orang tahu gitu ya, oh ini lo tahu ini saya gitu ya. Nah, setelah orang tahu itu kan orang itu, nah selain supaya orang tahu, kadang brand atau brand atau kita sebagai merek personal atau aku sebagai orang itu tuh juga pengen dikenal sebagai apa. Nah, itu salah satunya juga kadang di-create lewat konten. Jadi kalau tadi pengen dikenal, dia campaign-nya, dia marketingnya lewat konten. Nah, kadang ketika kita sudah dikenal, kita pengen dikenal sebagai apa, persepsi konsumen melihat kita itu seperti apa, itu juga bisa banget dikomunikasikan lewat konten. Jadi peran konten ini juga gede untuk membangun brand perception. Jadi peran konten untuk membangun brand perception suatu produk atau orang. Nah, contoh beberapa waktu lalu ini kan ada ini ya, event yang cukup gede dilakukan oleh Ruang Guru namanya Clash of Champion atau COC. Nah, itu tuh salah satu contoh konten untuk membangun brand persepsi. Nah, karena apa? Karena yang ditampilkan di situ itu anak yang pinter-pinter, terutama matematika, hitung-hitungan, memori, dan lain-lain. Kenapa kok yang diambil yang pinter di bidang itu, bukan yang pinter gambar, bukan yang pinter ngelukis, bukan yang pinter nyanyi? Karena satu, orang Indonesia masih banyak beranggapan bahwa anak pinter itu kalau pinter hitung-hitungan atau pinter matematika. Jadi anak pinter itu adalah kalau pinter matematika. Yang kedua, ya mereka ngundangi anak pinter-pinter ini ya supaya masyarakat itu punya persepsi bahwa kalau kamu pengen pinter seperti mereka, kamu pakai ruang guru. Kamu leso di ruang guru. Padahal belum tentu juga si anak-anak ini juga eh, pinter itu gara-gara ruang guru, tapi mereka di-hire, mereka dibayar untuk ikut event yang salah satunya itu adalah untuk menaikkan brand persepsinya ruang guru sebagai istilahnya platform yang di situ itu isinya orang-orang pinter semua. Nah itu. Jadi kalau kamu pengen pinter, ya leso di ruang guru. Akhirnya persepsi masyarakat kayak gitu. Nah itu yang peran konten dalam marketing. Yang kedua adalah membangun brand perception. Yang ketiga adalah consideration. Consideration ini adalah untuk pertimbangan. Jadi seringkali ketika kita pengen membeli suatu produk, itu kan galau. Terutama kalau kita pengen beli produk secara online. Beli HP, kan galau dulu. Ah, aku pengen HP yang kameranya bagus, harganya murah, tapi apa ya? Nah, seringkali itu ketika kita mencari bahan pertimbangan, sekarang ini bukan lagi kalau kita cari pertimbangan itu saya yakin nggak akan ke counter.
Mungkin beberapa tahun lalu kalau nyari pertimbangan tanya HP yang bagus, murah, langsung tanya ke counter. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Bukan lagi ke ahli IT atau ke apa, tapi rata-rata kalau misalnya pengen beli HP, cari rekomendasi HP yang bagus, yang dari aspek yang bagus, dari aspek yang kita pengen gitu ya. Dari sudut pandang kita yang kita butuhkan, itu biasanya nontonnya apa? Ya Gadgetin, Jagat Review, dan kawan-kawannya. Nah, jadi konten itu juga bisa menjadi bahan consideration. Akhirnya orang ini mau beli suatu produk itu atau nggak jadi. Kalau otomotif ya kayak Om Fitra Eri, Motomobi kayak gitu-gitu. Jadi eh, itu yang ketiga, peran konten dalam dunia marketing atau digital marketing. Itu adalah consideration sebagai bahan pertimbangan orang untuk memutuskan jadi beli produk itu atau enggak. Makanya ya akhirnya banyak brand yang mau ngeluarin budget yang gede banget hanya sekedar untuk endorse konten kreator kayak gini. Kalau David kayak gitu ya, sekali dia di hire oleh brand ya mungkin puluhan sampai ratusan juta dia eh, dapat budget. Nanti contoh sudah sedemikian rupa gitu loh. Kalau dulu mungkin orang nggak bakalan mau gitu loh. Brand nggak bakalan mau bayar konten kreator sebesar itu. Tapi kalau dilihat sekarang pasarnya memang konten kreator ini bisa menjadi ini ya bahan pertimbangan. Atau kalau di bisnis skincare, kalau di bisnis skincare sekarang ada satu nama yang cukup menjadi sorotan dengan segala huru hara dan segala ininya ya kontroversialnya. Ada yang menganggap beliaunya ini penolong, ada juga yang menganggap beliau ini jahat, doktif ya. Kalau orang-orang mau beli skincare sekarang kan banyak banget yang sebagai bahan pertimbangan ini aman atau enggak, lebih percaya doktif daripada Bipom karena merasa Bipom bisa inilah itulah. Nah, tapi banyak yang merasa bahwa doktif ini real untuk reviewnya ini dia nggak punya tendensi apa-apa. Eh, Ya, itu contoh bahwa dengan konten itu tuh konten sekarang itu juga bisa menentukan akhirnya orang mau beli atau enggak. Bahkan ada salah satu yang kemarin tak lihat kalau di Data itu penjualannya itu sangat turun drastis. Itu salah satunya kan SS itu ya. Nah, itu kan gara-gara direview sama Doktif, overclaim dan lain sebagainya. Itu tuh akhirnya efek dominonya banyak juga user-user dia yang akhirnya itu ikut-ikutan mereview sebagai sudut pandang customer yang pernah beli. Banyak yang mengeluarkan kekecewaannya dan akhirnya penjualannya turun drastis. Jadi segitunya peran konten. Yang ketiga consideration. Yang selanjutnya adalah decision. Jadi setelah dia itu sudah mencari pertimbangan, biasanya itu kadang seringkali orang itu akhirnya memutuskan aku beli, aku daftar, atau aku gabung atau enggak itu juga gara-gara konten. Makanya kalau makanya di ini ya, contohnya lewat konten-konten seperti apa? Contoh-contohnya lewat konten-konten promo kayak gini. Jadi misalnya Tokopedia. Tokopedia itu kan sering Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitu kan sering bikin ini ya campaign 88, 99, 11, 11. Tapi biasanya mereka-mereka ini eh, selain campaign biasanya itu juga mereka itu gandeng-gandeng kayak gini. Jadi misalnya kayak David ini kan sering di-endorse sama Tokopedia. Dan misalnya, oh ini lagi ada event 11. Kalau mau beli HP ini, kalau mau lebih murah, ini manfaatkan promo Tokopedia sekian-sekian, kodenya ini lewat link yang ada di bawah. Itu kan sering banget. Dia waktu review itu kayak kayak gitu. Karena memang dari konten inilah kadang orang itu juga memutuskan akhirnya keputusan akhirnya setelah melihat pertimbangan keputusan akhirnya itu juga kadang dari konten. Awalnya misalnya gini, lihat David gadgetin masih agak ragu-ragu, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya. Tapi ketika dia dapat konten promo, ini loh ada potongan 200.000 kalau kamu beli sekarang. Akhirnya jadi beli. Jadi itu fungsinya konten sebagai decision. Biasanya kalau untuk konten yang kaitannya dengan decision itu adalah konten-konten yang sifatnya promo atau hard selling. Nah, selain itu, eh, yang terakhir, konten itu juga bisa kita gunakan sebagai retention atau advokasi. Jadi, kalau tak bilang itu mulai dari awal sampai akhir, konten itu berpengaruh banget dalam dunia marketing. Pertama tadi adalah
mengenalkan atau awareness dari orang yang belum kenal akhirnya kenal itu. Yang kedua adalah positioningnya di hadapan customer atau kayak gimana, brand positioning. Terus untuk consideration, untuk pertimbangan, terus tadi untuk decision itu juga bisa didirect lewat konten. Dan setelah orang sudah beli pun, itu juga masih kita bisa customer atau konsumen ini tuh masih bisa kita kelola lewat konten, lewat yang namanya retention atau advokasi. Retention itu ya supaya dia itu mau nyimpen, dia itu supaya mau share, dia supaya mau mengulang beli produk kita. Nah, biasanya kalau untuk retention ini tipikal kontennya adalah contoh ini ya. Kalau Rip Goals ini kan konten-kontennya kayak semacam apa ya, kayak rekomendasi outfit. Jadi ngasih tips-tips rekomendasi outfit. Nah, supaya apa? Biasanya orang kalau dikasih tip, dikasih rekomendasi itu kan mau simpen. Nah, ketika nanti suatu saat butuh outfit, kadang itu, oh iya kemarin aku nyimpen videonya ini loh, kayaknya yang cocok kayak gini. Nah, kalau untuk advokasi itu, maksud advokasi itu misalnya after dia beli, ada suatu masalah, ada yang pengen dikeluhkan, ada yang ini itu, masih bisa juga masih bisa juga dikelola lewat yang namanya konten. Jadi intinya kalau kita ngomong dunia marketing, konten itu ya bisa dibilang ini ya kayak semacam soul atau tulang punggungnya juga. Nah, itu kalau dari sudut peran konten, kalau dari sudut pandang brand, dari sudut pandang bisnis, itu tadi banyak peran konten dari berbagai macam bidang ya. Kalau dari sudut pandang bisnis, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini saya juga pengen sedikit sharing sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Ini tak tambahi sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Ternyata untuk kita ini juga kalau mau ngonten, jadi misalnya teman-teman ini ada yang tertarik dan mau memulai ngonten, ternyata ngonten itu sekarang nggak ada ruginya. Misalnya ada teman-teman di sini yang bukan konten kreator dan bukan orang yang tugasnya di kantor itu ngonten, tapi pengen memulai ngonten, itu tuh tak dukung banget karena kayak konten ngonten itu sekarang nggak ada ruginya. Contoh, kalau untuk kita sebagai konten kreator, konten itu menurut saya sama dengan cuan. Kenapa kok konten itu sama dengan duit atau sama dengan cuan? Saya akun TikTok saya followersnya 14,7. Dari 14,7 ribu follower di TikTok ini, satu bulan itu saya main TikTok affiliate, itu bisa dapat segini. Jadi ini komisi saya kemarin di bulan Februari ya. Ini kalau teman-teman lihat tanggalnya mulai 1 Februari sampai 28 Februari. Dalam satu bulan, 28 hari, saya itu dapat uang jajan 6,9. Makanya saya berani ngomong bahwa konten sama dengan duit. Jadi buat teman-teman yang iseng-iseng gitu ya, kerjaannya bukan di bidang konten, tapi oh aku pengen nyoba konten, tak dukung banget. Mulai yo gitu ya. Karena sekarang kalau kita ngomong konsep konten itu sama dengan cuan. Konten itu duit. Kalau dulu mungkin kita punya anggapan bahwa kalau kita pengen menghasilkan uang dari konten itu kita harus punya follower ratusan ribu. Kita harus punya personal branding yang bagus. Kita harus sekelasnya Ria Ricis. Kita harus kayak Atta Halilintar. Kita harus kayak Reza Arab. Kita harus kayak Arif Muhammad. Baru bisa menghasilkan duit. Kalau sekarang enggak. Bahkan sekarang itu ada fenomena mikro influencer lebih dicari daripada makro influencer. Banyak brand-brand yang lebih suka kerjasama dengan mikro influencer. Nanti tak bahas juga di belakang. Nah, ini contoh teman-teman ya, bahwa teman-teman dengan follower 1.000 pun itu sudah bisa dapat duit. Kalau teman-teman memang pengen konten. Ini peran konten sudut pandangnya untuk kita pribadi. Mas, aku nggak suka jualan. Aku nggak pengen jualan, aku nggak pede jualan. Tapi aku pengen konten. Nah, konten itu bisa kita gunakan juga untuk personal branding, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong konten, ini juga kaitannya bisa disambungkan dengan yang namanya personal branding. Contoh, ya pasti meningkatkan reputasi dan kredibilitas yang pertama. Karena daripada gini loh, misalnya kita melakukan banyak hal, kita sering melakukan ini itu, kita sering melakukan hal-hal yang positif, itu tuh kalau nggak disimpan hilang. Kalau disimpan DAP juga hilang. Nah, daripada itu terbuang sia-sia,
itu lebih baik dijadikan konten, diupload di sosial media, itu bisa meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Misalnya teman-teman lagi kuliah, nah itu eh, mungkin bisa dijadikan konten. Terus ketika teman-teman ini lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang istilahnya bisa meningkatkan brandingnya teman-teman. Contoh di sini ada yang kerjanya mungkin di bidang marketing lah gitu ya. Nah, misalnya marketing. Nah, di situ lagi ini ya, lagi istilahnya itu lagi menangani customer. Nah, itu kalau dikontenin juga kadang bisa jadi ini ya, meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Mungkin ada yang public relation atau FO. Saya pernah lihat ada FO salah satu hotel yang ada di Mataram atau Lombok lah itu ya. Lombok atau Mataram. Jadi dia itu kayak kontennya tuh simple banget. Ketika ada customer, dia ngerekam. Ketika dia melayani customer itu dia rekam kayak gitu ya. Dengan segala macam ramah tamahnya. Nah, akhirnya kontennya itu banyak yang naik. Dan akhirnya ketika followernya sudah ribuan, sudah puluhan ribu, bahkan kalau kemarin tak cek itu hampir 70 ribuan ya, 70 ribuan kontennya. Nah itu tuh kalau dia pengen pindah ke tempat lain, harganya jauh lebih mahal daripada dia nggak punya follower. Jadi misalnya dia agak pengen sombong-sombong sama hotelnya yang sekarang gitu ya, bos naikin gaji saya gitu. Kalau kamu nggak naikin, aku resign dan pindah ke tempat lain. Nah, chance untuk dia diterima di tempat lain itu jauh lebih besar dan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, untuk diterima lebih besar dan meskipun kadang dia itu mengajukan ini ya gaji yang lebih besar, kemungkinan untuk diterima juga masih tetap lebih besar teman-teman. Nah, itu satu meningkatkan kredibilitas dan reputasi. Yang kedua, memperluas jaringan dan membangun relasi. Karena saya beberapa kali akhirnya dapat kenalan-kenalan itu ya dari sosial media. Akhirnya gara-gara saya sering konten, dikontak, Mas bisa nggak ngasih pelatihan untuk UMKM seputar sosial media marketing yang organik. Nah akhirnya saya itu dapat jaringan, dapat relasi dan dapat duit itu ya dari gara-gara saya ngonten. Dan paling terakhir ya pastinya untuk membangun portofolio. Makanya ada sebuah riset yang dilakukan oleh Populik, di mana 67% generasi Indonesia itu cukup tertarik menjadi konten kreator karena ya satu, fleksibilitas, dan tadi sekarang kalau kita ngomong konten itu sekarang peluang monetisasinya itu gede. Jadi selain itu sekarang ini bisa kita jadikan untuk kayak semacam side job, kita punya pekerjaan utama, tapi selain itu kita juga ngonten. Nah, ngonten ini juga peluang monetisasinya gede. Ada juga riset dari McKinsey dan Company tahun 2022 di mana 70% Gen Z ini memilih pekerjaan yang fleksibel seperti menjadi konten kreator karena konten kreator ini juga gaya hidup gitu loh. Jadi kayaknya sekarang kalau kita nggak ngonten tuh eman gitu. Dulu awal-awalnya saya ngonten sampai follower saya 14.000 itu juga karena itu waktu itu kan saya cukup aktif untuk membuat kontennya Asia. Terus saya mikir, wah sekarang tuh banyak loh peluang monetisasi lewat konten. Daripada saya ngonten gawe Asia tok, kayaknya saya perlu juga membangun branding dan konten untuk saya pribadi. Dan akhirnya 1,5 hampir 2 tahun jalan cukup lumayan ya. 1 bulan dapatnya segini. Nah itu teman-teman. Yang kedua tadi sama dengan personal branding. Bahkan kalau teman-teman cek banyak sekarang HRD atau perusahaan-perusahaan yang ngerekrut karyawan atau calon karyawan itu diceki dulu background sosial media kayak gimana, jejak digitalnya kayak gimana. Bahkan saya punya teman yang akhirnya bisa masuk salah satu bank swasta di Indonesia yang cukup terkenal tanpa tes gara-gara punya follower yang cukup gede di sosial media. Karena ada salah satu bank swasta di Indonesia yang dia punya pandangan bahwa everyone is marketing. Jadi meskipun dia customer service, dia itu juga kalau dia itu juga posisinya itu juga sebagai marketing. Terutama kalau dia sering konten di bank, itu tuh ya pasti untuk meningkatkan branding atau brand awareness-nya dari bank tersebut. Jadi ada gitu. Saya punya teman kuliah yang akhirnya bisa direkrut gara-gara dia punya 80.000 follower di TikTok, di Instagram. Akhirnya bisa masuk salah satu bank swasta tanpa tes yang repot-repot. Ada jalur-jalur kayak gitu. Bahkan kayak Asia, kalau kita ngomong konsepnya Institut Asia Malang, sekarang kita juga memberikan beasiswa
untuk influencer atau konten kreator. Kemarin saya baru ngetes salah satu konten kreator yang followernya sudah 2 jutaan untuk menjadi salah satu penerima beasiswa penuh di Institut Asia Malang. Jadi eh, ini loh, konten tuh kayak gitu. Sekeren itu sekarang gitu. Nah, bahkan kalau tak bilang, kalau dulu kita ngomong investasi, itu adalah duit, investasi itu saham, investasi itu adalah emas kalau dulu kayak gitu ya. Nah, sebagai konten kreator, saya berani ngomong bahwa konten itu juga bisa kita jadikan sebagai investasi. Kenapa kok kita ngomong investasi? Memang ketika kita 1, 2 kali, 3 kali konten belum tentu itu langsung naik. Tapi kadang ada konten-konten lama kita yang tiba-tiba naik dan itu tuh membuat personal branding kita itu langsung tas naik gitu. Yang awalnya kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita dikenal, punya banyak follower. Bahkan kalau kita ngomong, mungkin dulu ada yang viral tuh ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, hal yang serupa sekarang terjadi. Lu punya follower, lu punya kuasa. Jadi ketika follower kita itu banyak, kayak kita itu bisa mengarahkan isu-isu, kita bisa mengarahkan topik-topik, kita bisa ngapain aja gitu loh. Makanya orang kalau followernya sudah gede, jangka panjangnya biasanya selain dia itu menjadi konten kreator, biasanya mereka juga akan mengembangkan bisnis yang lain. Ini misalnya konten kreator nih, sudah gede, sudah punya personal branding, audiensnya sudah banyak banget. Nah, pasti dia fokusnya nggak ngonten tok, tapi dia juga membangun bisnis yang lain. Bahkan ada riset dari Forbes 2023, di mana 40% konten kreator sukses mengembangkan bisnis sampingan setelah mereka itu memiliki audiens yang loyal. Contoh, ini ya, kalau kita lihat Arif Muhammad, sekarang kalau tak lihat malah bukan konten kreator, dia itu malah bisnis sekarang. Fokusnya adalah bisnis owner, businessman. Awalnya dulu konten kreator, pertama kali dikenal lewat platform Twitter atau X, dia bikin tweet namanya Pocong gitu ya. Nah, awalnya itu dia iseng-iseng aja nge-tweet. Akhirnya dia itu dibayar untuk nge-tweet. Akhirnya dia, oh ternyata konten itu menghasilkan duit ya. Akhirnya dia migrasi ke YouTube, Instagram, TikTok. Dan akhirnya personal brandingnya kuat banget. Dia sudah dikenal banyak orang, memiliki audiens yang sangat loyal. Ya akhirnya buka berbagai macam bisnis. Ada payakumbuh yang terbaru, ada bakso aci akang, ada golf juga, dan banyak lini bisnisnya lain. Kalau kita ngomong dari Madura, ada namanya Tretan Muslim gitu. Nah, kenapa kok saya ini ya? Kok saya contohin satu ini? Karena saya punya cerita yang cukup menarik dengan Bebek Carok. Waktu itu saya tugas ke Jakarta. Nah, ketika saya di Jakarta itu saya mau bingung mau makan apa gitu ya. Terus di Jakarta ini saya juga nggak terbiasa makan yang aneh-aneh. Di hotel makanannya juga kebanyakan Western. Terus mau keluar itu juga nggak tahu mau keluar kemana, mau makan di mana. Akhirnya saya iseng-iseng tuh nyari gitu ya. Terus, ini kayaknya enak, nyobain Bebek Carok. Kok enak juga ya. Terus akhirnya sampai sekarang saya ingat dan kalau di Malang buka dan beberapa kali saya nyobain. Jadi contoh ini bahwa ketika orang sudah punya basis massa atau audiens yang cukup gede, akhirnya konten kreator itu juga mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Terus ini punyanya Atta Halilintar, meskipun sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi rata-rata kalau kita ngomong bisnis, kita ngomong konten kreator, kenapa kok tak bilang sebagai investasi tadi? Karena ketika dia itu sudah punya audiens yang cukup gede, ketika dia buka bisnis-bisnis tertentu pasti banyak orang-orang yang mau nyobain. Kalau di Malang ini ada King Akdi. Jadi King Akdi ini lini bisnisnya juga cukup banyak di kuliner. Saya tahu King Abdi ini malah dari YouTube sebelum MasterChef. Mungkin teman-teman tahu King Abdi itu ketika sudah masuk MasterChef. Tapi kalau saya sebelum MasterChef, ketika dia masih ngonten di YouTube, suka mancing, terus setelah mancing ikannya dibakar agak setengah mentah dimakan, aneh-aneh pokoknya intinya kalau masak-masak. Nah itu saya sudah mengikuti dia dari YouTube tuh cukup lama. Makanya sampai sekarang karena lihat cara masaknya yang seperti itu, sampai sekarang saya belum pernah sekalipun datang ke unit bisnisnya dia. Entah itu yang bakso, jeruan, dan lain-lain itu saya belum pernah. Karena mindset saya adalah masih ingat dulu ketika dia masak yang aneh-aneh itu ya. Nah tapi ternyata ketika dia buka bisnis, banyak yang sukses juga gitu loh. Jadi itu teman-teman. eh, kalau untuk kehidupan kita itu konten kalau itu teman-teman. Jadi intinya kayak konten ini berperan hampir di semua aspek kehidupan kita. Contoh tadi kalau kita ngomong pendidikan ya banyak perannya. Kita ngomong politik banyak perannya. Sosial aktivisme banyak perannya. Bahkan untuk kita pribadi konten itu juga banyak manfaatnya. Makanya
sebisa mungkin kalau sekarang ini kita jangan cuma menjadi hanya menjadi orang yang mengkonsumsi konten, tapi sebisa mungkin itu kalau kita punya bisnis, yuk gitu. Bisnis kita sedikit demi sedikit sudah mulai menggunakan konsep marketing yang content based. Jadi digital marketing, karena kalau kita content based, atau kalau kita ngomong ya digital marketing yang kontennya itu bagus. Terus kalau kita ini belum punya bisnis, ayo create personal branding lewat konten. Kalau kita ini punya cita-cita, misalnya salah satu di sini ada yang cita-citanya itu pengen jadi bupati atau anggota DPR, ayo bangun personal branding mulai dari sekarang. Jadi misalnya kerja bakti dikontenin, ketika lagi bantu tetangga dikontenin, wis enggak apa-apa gitu ya. Ketika lagi bersosialisasi, lagi ini itu dikontenin, karena itu tuh nanti bisa menjadi aset. Misalnya teman-teman tiba-tiba ditawari partai untuk nyalek misalnya kayak gitu ya, jadi anggota DPR, itu tuh wah ini loh, ini ternyata dari dulu ini tuh sudah sangat aktif, sudah sangat peduli dengan masyarakat. Itu bisa menjadi tabungan karena brandingnya teman-teman itu kebangun mulai dari konten-konten yang teman-teman sediakan itu tadi. Nah, kalau ini karakteristik konten ini singkat aja. Karena karakteristik konten ini berdasarkan tujuannya tadi. Contoh kalau kita ngomong edukasi atau pendidikan, biasanya karakteristik kontennya itu ini ya teman-teman ya. Jadi kalau karakteristik konten ini singkat aja. Contoh kalau konten yang kaitannya tujuannya untuk memberikan edukasi atau pendidikan, biasanya kontennya itu bersifat informatif dan faktual. Jadi teman-teman nanti kalau bikin konten-konten yang tujuannya itu untuk pendidikan, ya biasanya kontennya itu harus informatif dan faktual, terus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Terus kadang itu kita juga harus menyajikan data-data dan statistik atau referensi. Makanya tadi ketika saya ngomong, oh ini loh perkembangannya kayak gini, peran konten itu kayak gini, saya juga tetap mencantumkan hasil-hasil riset. Karena ini untuk edukasi, bahwa ini data ini valid, bahwa asumsi bahwa pernyataan ini tuh memang ada data pendukungnya kayak gitu. Nah, contoh tutorial, panduan, artikel ilmiah, atau webinar itu contoh konten nih. Nah, itu kalau untuk pendidikan karakteristiknya biasanya kayak gini. Informatif, faktual, menggunakan bahasa yang jelas, terus dilengkapi dengan data dan referensi. Terus kalau untuk hiburan atau entertainment, ini biasanya nggak terlalu banyak pakem ya. Jadi kalau konten konsepnya untuk entertainment itu biasanya nggak terlalu banyak pakem, ringan, kreatif, menarik, kayak setiap orang punya ciri khas masing-masing, nggak terlalu ono aturan-aturannya. Kalau di sini misalnya kita penggunaan bahasa, terus kayak di sini juga ada norma dan etika, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kayaknya kalau di sini hampir semuanya boleh, bahkan sampai yang negatif-negatif pun ya banyak. Kita contoh sekarang konten kreator yang kalau dari tata bahasa, sorry, bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa kasar. Malah kadang menjadi personal brandingnya, kayak personal brandingnya itu malah malah di situ. Jadi intinya kalau untuk tujuan entertainment atau hiburan biasanya nggak terlalu banyak pakemnya. Terus ya meskipun ada yang negatif-negatif itu ternyata juga tetap ada pasarnya gitu. Terus sering kadang itu ya humor, cerita atau elemen visual yang menarik, kadang juga disertai dengan drama-drama. Jadi kalau teman-teman lihat drama, pertikaian, perkelahian, atau huru-hara di sosial media, jangan percaya 100% karena drama dan huru-hara di sosial media itu hampir kalau tak bilang 70-80% by setting. Jadi misalnya nih ada konten kreator ini tiba-tiba nyenggol ini, alah paling mereka juga sudah janjian untuk saling nyenggol untuk barter follower. Jadi akhirnya followernya ini follow dia untuk menghujat, followernya ini follow dia untuk menghujat. Nah, untuk mengundang komen juga, karena kadang kalau kita ngomong algoritma sosial media itu kan naik gara-gara engagement. Engagement itu salah satunya kan dilihat dari komen. Semakin banyak komen, baik positif akan atau negatif, konten itu biasanya akan lebih lebih naik. Jadi ya itu konsepnya untuk entertainment. Jadi makanya ketika ada konten-konten yang huru-hara dan sebagainya, ya jangan terlalu diambil pusing. Terus kalau untuk konten-konten yang tujuannya untuk inspirasional, biasanya ya menggunakan cerita sukses, motivasi, kisah pribadi, dan kayak gitu-gitu karakteristiknya. Kalau untuk meningkatkan interaksi, jadi kalau tujuannya itu meningkatkan interaksi atau engagement, biasanya karakteristik kontennya itu yang mengajak audiens untuk berkomentar, berbagi, atau memberikan tanggapan.
kadang itu sering menggunakan pertanyaan contoh di akhir itu, kalian setuju nggak sih dengan statement saya tadi? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jadi ada hal-hal kayak gitu. Biasanya itu bisa di hook awal, bisa juga ditaruh di call to action. Nanti akan kita pelajari waktu kita ngomongin tentang copywriting. Jadi konsep untuk nanti akan kita bahas ketika kita ada di sesi membahas tentang copywriting. Nah, kalau untuk marketing ini yang tadi kaitan ini ya. Kalau untuk marketing karakteristiknya itu bersifat persuasif dan menarik perhatian. Terus yang kedua pastinya adalah menonjolkan keunggulan produk atau layanan. Jadi persuasif itu ya mengajak orang untuk beli, terus sebisa mungkin menarik perhatian. Menarik perhatian itu biasanya kalau kita ngomong konsep konten yang jualan banget itu ya biasanya di awal harus hooknya menarik. Boleh pakai hook statistik, boleh pakai hook pertanyaan, boleh pakai hook yang kayak model pernyataan. Jadi biasanya harus menarik perhatian di awal. Nah, terus kalau menonjolkan keunggulan produk, ya kalau kita ngomong konsep copywriting, nanti kita bahas bahwa misalnya kita mau pakai metode PAS, Problem, Attention, Solution gitu ya. Misalnya untuk menarik perhatian kita pakai problem. Problemnya adalah misal kita pengen jualan ini ya kayak kacamata gitu ya. Orang pengen jualan ini ya Erhu kacamata. Jadi saya punya Erhu kacamata gitu ya. Jadi kita pertama mungkin untuk menarik perhatian kayak untuk menarik perhatian kita ngomongin masalahnya orang. Jadi kamu pengguna kacamata, terus kayak kacamatanya sering jatuh, nggak nyaman dan lain-lain, itu kan pasti nggak enak banget. Itu kayak problemnya supaya orang tertarik. Nah, terus untuk kayak isinya itu menonjolkan keunggulan produk. Makanya kamu butuh benda yang satu ini karena benda yang satu ini itu bla 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 bla. Itu contoh kalau untuk layanan atau merek atau masih banyak contoh-contoh marketing yang karakteristik yang lain. Jadi itu sih kalau kita ngomongin karakteristik-karakteristik konten terutama kaitannya ini ya ngomongin tentang karakteristik konten mulai sesuai dengan tujuannya entah itu untuk education, marketing dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ngomongin konten dan digital marketing itu kayak nggak bisa dipisahkan gitu loh. Karena konten ini merupakan soul atau jiwa atau nyawanya digital marketing. Kenapa kok seperti itu? Karena keberhasilan digital marketing itu ya tergantung dari kualitas konten. Jadi kita ngomong konsep saya pakai ads, saya berani bayar, saya punya budget puluhan juta, tapi kalau kontenmu nggak bagus, ya sama aja, gitu. Kamu punya budget nge-ads, tapi kontenmu kualitasnya biasa-biasa aja, orang skip. Saya yakin teman-teman juga sering, ketika dapat konten, terus kualitas konten, dapat iklan, terus kontennya itu nggak jelas, kualitas konten itu nggak menarik, di skip. Tapi ketika kualitas kontennya bagus, saya pernah nonton konten sampai 1 menit lebih di YouTube, padahal itu iklan. Karena apa? Karena kontennya bagus. Jadi makanya kalau tak bilang kalau saya ini ya, saya berani bilang bahwa konten merupakan soul atau jiwa atau nyawa dari digital marketing. Yang kedua, konten yang berkualitas dapat meningkatkan SEO engagement, konversi dan loyalitas pelanggan. Contoh, ketika kita ngomong konsep sosial media marketing, kalau banyak brand-brand di Indonesia yang sekarang itu followernya itu jutaan, padahal dia brand, padahal dia jualan. Gara-gara apa? Gara-gara kontennya itu bagus. Akhirnya orang itu engage, seneng gitu ya. Terus dari situ tuh muncul pelanggan-pelanggan yang cukup loyal. Tapi kalau kontennya jelek gitu ya, meskipun kamu itu promosi bolak-balik bayar, itu ya orang nggak akan mau follow gitu loh. Dan istilahnya strategi digital yang konten itu dan intinya strategi digital marketing yang efektif itu pasti selalu dimulai dengan konten yang berkualitas, relevan dan bernilai bagi audiens. Jadi kalau kita ngomong digital marketing,
salah satu nyawanya atau salah satu ini ya poin pentingnya itu adalah di konten. Sepinter-pinternya kamu baca algoritma, kalau kontenmu jelek ya mohon maaf gitu loh. Mungkin peluang kontenmu untuk naik itu kecil. Saya pernah nyoba, katanya algoritma itu kalau kita upload kan harus ada jam-jam sekian yang kayak kita itu nyari di mana orang-orang itu aktivitasnya lebih banyak di sosial media. Saya sengaja bikin konten yang cukup bagus, saya upload jam 12 malam, di mana orang itu biasanya tidur. Ternyata besok paginya juga bisa naik. Jadi kembali lagi ke masalah konten. Bahkan kalau kita ngomong konsep konten, di tahun 1996, ini bukan saya ngomong, tapi Om Bill Gates. Nah, di mana Om Bill Gates waktu itu di 1996 sudah ngomong kalau kita konsep marketing, konten is king. Jadi mau bayarnya sebesar berapa, mau teknik membaca SEO-mu kayak gimana pun, tapi kembali lagi ke masalah konten. Jadi istilahnya kalau di dunia digital marketing itu ini. Kalau kata saya konten itu adalah nyawa atau soul-nya. Tapi kalau kata Om Bill Gates, konten itu adalah is king. Konten itu adalah rajanya. Yang lain-lain itu hanya pendukung. Jadi misalnya kita bisa baca algoritma itu pendukung. Terus ketika kita itu pinter nge-ads itu juga pendukung. Tapi kembali lagi kalau kita ngomong strategi yang efektif itu tetap salah satunya adalah dimulai dengan pembuatan konten yang bagus teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin konten marketing strategi, ini sebenarnya kita bahas minggu depan. Tapi ini saya kasih disclaimer aja. Nah, contoh ini loh, kalau kita pengen bikin konten marketing strategi itu contoh ini nanti tahapan-tahapannya. Jadi ketika kita yang pertama harus tahu goal sama objektif kita. Makanya tadi di awal saya kasih, oh ini loh peran konten itu di sini di sini. Jadi kita harus tahu nih, kita konten ini untuk apa? Untuk marketing kah? Untuk personal branding kah? Gitu. Terus apakah kita ngonten ini hanya untuk campaign aktivis karena aku aktivis kayak gitu atau untuk tujuan pendidikan. Nah, makanya tadi di awal itu saya kasih peran-peran konten. Nah, yang kedua, jadi kalau konten marketing strategi yang kedua, yang pertama kan kita menentukan tujuan atau goalnya kita, goal atau objektifnya kita. Yang kedua adalah identifikasi target audience. Jadi ketika kita sudah tahu tujuannya apa, kita itu harus ini ya, tahu audiens itu siapa. Misal saya bikin konten, saya konten ini untuk jualan. Jualanku apa? Jualanku gadget. Berarti kalau aku jualan gadget, target audiensku adalah misalnya anak muda 25 sampai 30 tahun ke atas. Hobinya apa? Nah, kayak gitu. Jadi kita sudah mulai mapping mapping target audience. Terus yang ketiga yang kita lakukan apa? Riset kompetitor. Contoh kalau aku, ini ya, saya itu selalu lihat, oh ternyata kalau aku pengen jualan di gadget, jualan bikin konten affiliate di gadget, itu ternyata banyak loh yang main di situ. Dan ketika aku modele dengan konsep review, kayak reviewer, ternyata aku kalah sama kompetitor yang sudah punya branding, karena orang kalau pengen beli gadget pasti nggak nyari sosial mediaku, tapi yang dicari adalah kayak tadi sosial medianya David Gadgetin. Makanya akhirnya setelah saya tahu kompetitorku seperti itu, makanya saya akhirnya wah berarti saya kalau konsep bikin konten untuk jualan saya yang ringan-ringan aja gitu. Nah, kayak keseharian aja. Kadang saya sama teman saya tak tanya, kamu belinya berapa? Harganya berapa? Terus pengalamanmu pakai ini kayak gimana? Keunggulannya apa? Kayak semacam tanya temanku. Ternyata dari model-model seperti itu malah lebih laku daripada saya bikin kayak semacam konten review di studio. Saya bikin studio kecil-kecilan akhirnya nggak saya pakai. Karena ya nggak terlalu laku. Karena kalau konten jualan di studio itu ya sudah banyak kompetitor-kompetitor yang main seperti itu dan mereka sudah punya personal branding. Kalau ngomong konsepnya saya ngonten untuk Institut Asia, ya sama. Saya juga meriset kompetitorku kayak gimana. Contoh ada kompetitor yang tipikal konten itu menonjolkan anak-anaknya yang cantik-cantik, ada yang menonjolkan fasilitas-fasilitas. Nah, itu saya gali. Oh, Asia itu bisa ngontennya dengan konsep yang seperti apa? Unique sellingku apa?
salah satu poin yang di Asia itu bisa dijual apa? Kalau jual gedung, kayaknya gedung kita masih, kalau kita ngomong di Malang ya, banyak yang gedungnya masih lebih bagus daripada Asia, lebih besar kayak gitu. Jadi, otomatis itu nggak bisa tak jual. Gitu. Aku nyari unique selling yang lain. Salah satu contohnya Asia itu rektornya adalah rektor termuda Indonesia lulusan Harvard, terus penerima LPDP, rektor termuda di Indonesia. Nah, akhirnya beberapa kali beliaunya yang tak jadikan bahan untuk menaikkan brandingnya Asia. Karena itu salah satu poin yang bisa dijual. Terus eh, menentukan platform. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan platform distribusi kontennya itu lewat sosial media yang mana. Instagram kah, TikTok kah? Nanti kita pelajari juga karakteristik sosial media itu kayak gimana. YouTube tuh karakteristiknya kayak gini, cocoknya untuk ini. Nah, itu kita pelajari juga nanti. Terus, gimana sih caranya membuat konten yang berkualitas dan berpotensi viral? Apa sih yang membuat konten viral? Nanti kita pelajari juga. Nah, terus ada proses analisis dan evaluasi dan penyusunan optimasi. Nanti akan kita bahas teman-teman, tapi itu kayaknya minggu depan. Jadi misalnya kita goal object-nya kayak gini, cara identifikasi target tuh kayak gini, membuat audiens persona tuh kayak gini, riset kompetitor kayak gini itu kita bahas minggu depan. Tapi sebelum itu, sebelum saya tutup, mungkin untuk minggu depan saya ada sedikit tugas, enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Aman. Aman ya. Jadi ini tugasnya ringan aja. Eh, Institut Asia, kita kan punya S1 online atau hybrid, yang salah satu mahasiswanya juga teman-teman ini, kayak teman-teman ini gitu ya. Eh, ini kita punya jurusan akuntansi, punya visual creative branding, sama digital marketing. Nah ini ya, nanti kalau butuh brosurnya, bisa tak kirim. Jadi kalau butuh bahannya ini bisa tak kirim. Nah ini, bisa tak kirim. Keunggulan-keunggulan, biaya, dan lain-lain ada di sini. Nanti bisa tak kirim. Nah, tugasnya cukup seperti ini. Sebelum besok kita bahas tentang yang di materi tadi, nah, saya minta tolong mungkin teman-teman riset dengan ini ya, kemampuannya teman-teman. Tugasnya cuma 4 ini. Satu, kira-kira target audiens S1-nya Institut Asia Malang itu siapa? Gitu ya. Terus, kompetitornya siapa? Alasannya apa? Terus kalau kita pengen pakai platform sosial media, kira-kira platform sosial media apa yang paling cocok kita pakai sesuai dengan tadi ya, eh, target audiens dan lain-lain. Terus kira-kira strategi konten apa yang harus kita gunakan untuk jualan S1 online Institut Asia Malang. Tugasnya ini aja sih. Jadi nanti formatnya terserah teman-teman. Mau pakai Word boleh, pakai PPT boleh. Mungkin minggu depan eh, ini tugas pribadi aja, tapi minggu depan buat teman-teman yang mau presentasi saya persilahkan, ada nilai plus untuk teman-teman yang mau presentasi. Karena ini masuk nilai tugas. Itu teman-teman. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Mas El, minggu depan kalau nggak salah bukannya sudah libur kuliah ya? Atau saya yang salah ya? Oh iya 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 ya. Sorry. Ini kita perlu diskusi itu juga kayaknya ya Mbak Elisa ya. Kemarin kita agak sedikit kebingungan untuk masalah itu. Iya Mas, untuk Karena perkuliahannya. minggu depan kalau sesuai dengan surat edaran dari WR1 itu memang sudah libur. Terus masuk lagi kan tanggal berapa Mbak Elisa? Sebentar Mas El, saya juga lupa. Pokoknya sampai tanggal 7, Pak, kalau nggak salah. Kita waktu itu masih libur. Jadi masih ada seminggu jeda gitu. Nah, itu tanggal 7 itu kita masih libur. Iya. Nah, tapi masalahnya adalah kita nanti pertemuannya kurang. Jadi tidak bisa sampai 7 pertemuan. Makanya di antara tanggal besok itu ya, di antara tanggal 24 atau tanggal 7 itu harus ada yang dikorbankan. Maksudnya dikorbankan itu eh, tetap kuliah. Makanya kita perlu diskusi itu kira-kira enaknya yang kita kuliahnya minggu depan atau tanggal 7. Saya welcome aja sih. Maksudnya atau gimana Mbak Elisa?
Kalau saya menurut yang teman-teman saja, bisanya untuk tanggal 7 itu atau mau diganti tanggal yang lain sebisanya gitu, bagaimana Mas El? Saya juga mengikuti sih, maksudnya jadwalnya teman-teman ini kayak gimana. Kalau memang tanggal 24 besok ya saya usahakan masih bisa, karena meskipun jadwalnya libur, kalau kita online kan saya juga bisa dari rumah toh kayak gitu. Kalaupun tanggal 7 itu aslinya saya belum kerja karena itu masih libur. Tapi kalau teman-teman pengen kuliah ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi saya mengikuti teman-teman aja. Saya orangnya fleksibel meskipun libur, seharusnya libur gitu ya. Kalau teman-teman memang menghendaki untuk kuliah juga saya enggak masalah sih. Oke-oke aja kalau saya. Atau kalau mau diganti selain hari Senin juga enggak masalah. Monggo, ya Sinta, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, selamat malam. Jadi ini saya baru ikut kelasnya nih. Jadi saya panggilnya Mas L juga. Mas El aja. Nggih. Maaf, seharian baru nyampe rumah tadi, baru di jalan. Gini Mas L, menarik sekali gitu ya konten dan copywriting gitu. Nah, memang saya ini entrepreneur gitu. Semua peralatan perkontenan tuh udah lengkap Mas El. Lampu semua, mic tuh sudah lengkap, tapi ya duduk manis di tempatnya. Karena kalau pakai chat GPT, bikin kisi-kisi gitu, kayak baca itu terus kayak biar gitu. Nah, Nggih. tadi kan Mas El bilang, ayo siapa yang mau ngonten, tak support. Nah, boleh nggak nih, saya nih benar-benar menawarkan diri pingin dididik nih, Boleh, supaya, boleh. boleh nggih? Nanti mungkin gini, Mm-mm. ada satu, kalau memang ada yang perlu di situ, mungkin nanti ada satu pertemuan yang saya materinya itu how to create konten mulai dari nol. Jadi bagaimana sih memulai konten dari nol? Karena memang mohon Oke. maaf gitu ya. Kalau kita ngomong konten itu kadang orang ngomong konten gampang, tapi untuk memulainya itu memang butuh sesuatu yang sangat ini ya. Kayak kita butuh mental banget gitu loh, butuh mental banget. Karena Mm-mm. sebenarnya kendala terbesar konten kreator itu bukan di alat, Bu. Bukan di lighting, bukan di kamera, bukan di ini itu, tapi masalah niat dan overthinking. Yang pertama, niat. Kadang itu alatnya wis wake, tapi kalau nggak punya niat ya nggak jalan-jalan. Yang kedua itu overthinking. Belum konten tapi dia sudah mikir kemana-mana. Jangan-jangan nanti kontenku nggak ada yang nonton. Jangan-jangan nanti dikomeni negatif sama temanku. Jangan-jangan nanti eh, apa ya istilahnya banyak jangan-jangannya itu loh, kayak semacam dukun. Jadi belum melakukan sesuatu tapi prediksinya itu sudah kayak peramal pasti nanti kayak gitu. Jadi nanti ada satu nanti saya selipkan satu pertemuan yang mungkin kita membahas tentang Lebih ke konten kreatif psikologisnya ya berarti ya, nggih. ya. Oh, siap-siap nggih. Terima kasih itu aja. Ya, ini memang kita masih bahas tentang ini sih kayak latar belakang, kayak peranan konten. Saya lebih masih di tahapan brainstorming supaya teman-teman ini, oh ternyata ini loh konten ini sepenting itu, peran konten itu sebesar itu. Lebih ke menumbuhkan untuk minat untuk benar-benar menjadi seorang konten, untuk berani konten dulu gitu ya. Nah tahap-tahapannya nanti kita bahas mulai minggu depan sih, mulai dari riset target audiens dan lain-lainnya itu, sampai kendala dan Saya solusi itu dan sudah lain. konten kreator itu. Keren Siapa? itu. Mbak Melisa Tamara Ya, itu konten kreator itu influencer itu. Keren. kemarin juga sudah ini kok sudah kenalan dan Oh, tapi diam gitu. aja nggak nambah-nambahi kemarin. Masih Nggak apa-apa butuh nanti banyak mungkin bimbingan. kalau satu pertemuan Mm-mm. mungkin diisi Mbak Melisa gitu juga nggak Tuh, apa-apa. saya Iya masih betul. masih butuh banyak bimbingan ini, Mas El. Mungkin nanti ada satu pertemuan yang saya plot khusus, mungkin ada waktu 30 menit atau 1 jam. Nanti saya pengen Kak Melisa yang sharing pengalamannya selama di dunia perkontennya itu kayak gimana. Hmm. Nanti ada nilai plus. Nah, Waduh, kayak hari ini saya ditolak visa Amerika gitu kan, suruh balik lagi kan bisa jadi konten tuh Mas El gimana. Tapi bingung mau ngomongnya ya apa itu. Sebenarnya kalau kita ngomong konten itu nggak usah terlalu dipikir ini itu. Just be yourself. Jadi kayak jadi diri sendiri aja. Konten itu kayak orang cerita aja.
kita boleh punya role model, kita boleh ngikut ini itu, tapi tetap konten terbaik adalah konten versi diri kita sendiri. Itu sih, Bu. Ya nanti kita bahas lah lebih detail karena ini sudah jam 9. Saya mungkin lebih pengen ngefikkan ini sih. Terima kasih. Kita kira-kira minggu depan ini mau kuliah atau kayak gimana? Atau tanggal 7-nya atau diganti hari lain? Saya kesepakatan Um, dengan teman. ya, malam Mas El. Ya, Kalau Pak. menurut saya tanggal 24 itu kan kita belum banyak yang libur ya. Jadi Hmm. masih banyak yang kerja. Masih menurut saya sih lebih baik tanggal 24 aja. Karena kalau misalnya masuk ke tanggal 7, kemungkinan besar juga memang kita masih ada yang libur. Jadi lebih baik kita menikmati libur. Yang buat minggu depannya kita masih kelas aja. Kalau menurut saya ya. Tapi gimana? Yang lain setuju nggak kayak gitu? Setuju. Setuju sih, Bu. Sama Bu Tuh, Mei. masuk. Setuju. Masuk, Bu. sama Mbak Mei. Tadi nggak mau ngomong, bagian aku ngomong setuju. Harus ketua kelas yang Setuju sih. ngomong. Ya biasanya kayak gitu sih, harus ketua kelasnya dulu yang ngomong. Ya berarti kalau Betul, gitu betul. saya tak gak mudik dulu, saya mudik tanggal 26 atau 27 aja, kita tanggal 24 kita putuskan kuliah dulu Ya, demi teman-teman dan kita semua. Mungkin mau kita akhiri atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi seputar tugas atau seputar Mas El, sharing kita hari ini? Ya, Mas El maaf mau nanya. Berarti tugasnya ini nanti kita upload di learning ya? Apa betul. nanti aja pas tanggal 24? Pas tanggal 24 aja enggak apa-apa. Nanti Oh, oke. pas bentar. Enaknya ini tanggal 24. Oh, diupload aja dulu enggak apa-apa. Diupload di The Learning karena kalau Di-upload tanggal aja dulu 24 ya itu berarti. setelah itu kan kita libur toh. Jadi kemungkinan lebih enak diupload di The Learning, tapi saya tetap minggu depan pengen ada mungkin 1 sampai 2 orang yang sharing untuk hasil tugasnya ini. Mungkin nanti kalau yang memang oke, bagus itu juga bisa menjadi salah satu referensi saya untuk merumuskan strategi konten marketing dan digital marketingnya Asia juga gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya kan ini namanya brand sentris ya. Kalau dari teman-teman kan teman-teman yang pernah merasakan dan dapat untuk ini ya kayak iklan nih Institut Asia Malam tuh kayak gimana. Makasih Mas El. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Mas El. Oke, Cukup, karena cukup, sudah cukup. jam 9:05 ya, nggak kerasa sudah jam 9:05. Mungkin kalau sudah cukup semuanya, nggak ada yang ditanyakan. Dari saya cukup itu sih. Eh, Terima kasih atas antusiasme dan keaktifan teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita sharingkan kali ini bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan, kita lebih membahas tentang konten marketing strategi, mulai dari kayak menentukan audiensnya itu kayak gimana, riset-risetnya, sampai menentukan platform dan lain-lain. Ya, semoga nanti cukup lah waktunya. Kalau nggak cukup, kita bahas di minggu depannya lagi. Kalau ada yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar konten dan lain-lain, nanti boleh dibahas minggu depan. Jadi minggu depan mungkin untuk materi saya tak persingkat mungkin sampai jam 9 kurang kayak gitu. Nah, nanti mungkin kita ada sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk sesi. Misalnya kita pengen tanya jawab, pengen sharing-sharing, saling bertukar pengalaman, kita kasih waktu sekitar 20 sampai 15 menit. Mungkin nanti coba tak setting lagi materi saya gitu. Karena memang sebenarnya ini agak cepat, agak ini ya, karena 2 kali pertemuan dirangkum jadi satu gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Elisha. Baik, terima kasih Mas Elif untuk pemaparan materinya sangat menarik dan juga menambah wawasan untuk saya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Untuk tugasnya, link pengumpulannya akan saya upload maksimal paling tidak H+2, tapi insya Allah saya besok usahakan sudah diupload di The Learning. Jadi untuk tugasnya bisa diupload di situ. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, mungkin bisa di-keep dulu dan ditanyakan di minggu depan.
atau bisa chat pribadi langsung ke Mas Elif ataupun ke saya, nanti akan saya sampaikan ke Mas Elif. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya pada malam hari ini. Semoga tetap semangat sampai perkuliahan berakhir ya. Karena sudah jam segini, saya tutup dengan pantun. Cakep. Cakep. Belum. Karena masih belajar, mohon maaf ya kalau garing pantunnya. Jalan-jalan sama ibunda, jangan Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Ya, Bye, thank you. Ya. Makasih Mas El. Mas El. Terus pantun Terima lagi kasih nanti. Kak, terima kasih Mas El. Terima kasih, Mas Terima El. kasih. Terima kasih, Kak. Izin, Liv.